Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu moderator yang sangat cantik, yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Anggi. Sebelumnya saya mau nanyain kabar Bapak Ibu semuanya dulu nih. Apa kabar semuanya? Insya Allah Bapak Ibu semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Insya Allah sehat-sehat semua ya di kondisi pandemi saat ini. Ya kita berada di rumah saja, tapi kita tetap bisa menjalankan bisnis ini ya, luar biasa. Oke Bapak Ibu, hari ini hari yang sangat luar biasa buat saya karena saya dipercaya oleh upline leader Bapak Ibu semua untuk sharing tentang pengalaman saya menjalankan bisnis Tiansi ini. Oke, sebelumnya kan tak kenal maka kata sayang ya. Nah makanya saya mau kenalan dulu nih. Nama saya Anggi, saya seorang ibu rumah tangga. Saya nggak muda Mbak. Sebentar lagi saya umurnya hampir menginjak angka 4 ya, 40 tahun maksudnya. Jadi saya sekarang usianya 37 tahun, jadi udah cukup dewasa ya. Jadi saat ini saya melihat banyak sekali orang menjalankan bisnis ini, anak-anak masih sangat muda ya, bahkan masih SMA, kuliah. Mereka beruntung sekali, menurut saya mereka beruntung sekali mereka sudah bisa mengenal bisnis ini. Dulu waktu saya zaman saya SMA, saya kuliah, ya saya nggak kenal bisnis ini. Jadi kalau saya dikasih kesempatan saya kenal bisnis ini ketika saya masih SMA atau saya masih kuliah, saya pasti akan mengambilnya dan saya akan berjuang habis-habisan supaya saya bisa menikmati kesuksesan saya itu di usia saya yang masih sangat muda. Jadi nikmatin suksesnya itu lebih lama gitu loh. Oke. Bisa di-share screen-nya, Mbak? Udah tampil Bu slide-nya. Bu Anggi suaranya ke ya. Ya, oke. Ya, ini saya Anggi, peringkat saya sekarang Silver Lion ya, alhamdulillah. Saya menjalankan bisnis ini kurang lebihnya saya sudah tahun ke-10 ya. Mungkin tahun ini menginjak tahun ke-11 nanti di akhir tahun. Jadi saya menjalankan bisnis ini kurang lebih 10 tahun dan alhamdulillahnya saya nggak pernah berhenti jalankan bisnis ini, saya selalu jalan. Saya nggak pernah vakum. Jadi kalau ada orang jalankan bisnis ini berhenti, vakum, libur dulu up, istirahat dulu up gitu. Saya nggak pernah gitu. Saya selalu jalan. Mau di kondisi apapun bisnis saya selalu jalankan bisnis ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya mau menceritakan sedikit tentang masa kecil saya, boleh ya Bapak Ibu ya? Setiap orang pasti punya masa kecil, betul nggak? Di next Mbak, oke. Setiap orang pasti punya masa kecil ya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Ya, jadi saya punya 1 adik perempuan dan 2 adik laki-laki. Karena saya ngerasa saya anak pertama, ya saya harus menjadi contoh. Yang namanya anak pertama saya menganggap seperti ini. Yang namanya anak pertama tuh kalau misalkan nggak sukses, pasti orang tua kita bilang, jangan tiru kakak kamu tuh nggak benar gitu. Misalkan kamu karena mungkin banyak main atau apa, kakak kamu jadi nggak sukses tuh. Tapi kalau misalkan kita sukses, nah coba lihat kakak kamu tuh sukses, kamu bisa contoh kakak kamu. Nah seperti itu. Jadi yang namanya anak pertama tuh punya tanggung jawab yang besar. Jadi saya ngerasa yang namanya anak pertama itu harus menjadi contoh. Nah, ibu bapak saya seorang PNS. Jadi keluarga saya saya dibesarkan di keluarga yang sederhana ya, nggak kekurangan juga nggak berlebihan. Ya karena mama saya PNS, papa saya juga PNS gitu. Nah masa kecil saya biasa seperti masa kecil anak-anak pada umumnya. Berubah ketika saya menginjak SMP. Jadi di waktu usia saya SMP, itu saya mengalami kondisi di mana di situ saya mengambil pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan saya. Waktu saya SMP, papa sama mama saya harus menghadapi papa sama mama saya bercerai, berpisah gitu. Di situ bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya mengalami itu, mungkin itu, tapi di situ saya mengambil hikmah. Mungkin itu yang membuat saya pada akhirnya
saya menjadi wanita yang kuat, lebih strong mungkin. Mungkin kalau saya nggak ngalamin itu, mungkin saya menjadi wanita yang nggak kuat ya, yang lemah gitu. Tapi karena saya waktu kecil pas SMP saya mengalami hal seperti itu menjadikan saya menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Mungkin Allah berkehendak seperti itu. Dan di situ saya bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang tua saya. Gitu. Saya jadi banyak belajar dari pengalaman orang tua saya. Jadi saya waktu masih kecil itu saya selalu membuktikan ke orang tua saya bahwa saya harus menjadi yang terbaik. Saya sekolah pun saya selalu di sekolah yang terbaik. Di SD terbaik, di kota itu ya, SMP saya di SMP terbaik, SMA pun di SMA terbaik. Jadi kalau saya ditanya, Bu Anggi itu asalnya dari mana sih? Nah, saya cukup bingung sebetulnya. Jadi saya lahir di Cirebon, saya besar di Kuningan, kelas 5 SD saya pindah ke Indramayu sampai SMA. Kuliah saya lanjutin di Jakarta ya, di tempat Bapak Ibu semuanya. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di STI Rawamangun. Jadi kalau mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang rumahnya dekat-dekat Rawamangun, ya saya pernah kuliah di STI Rawamangun, ya di Rawamangun ya, tinggalnya juga di Rawamangun di rumah nenek saya. Nah tapi waktu itu saya sakit sehingga saya tidak bisa melanjutkan kuliah saya. Waktu itu liver saya bengkak, saya harus bed rest selama 1 tahun, nggak boleh turun dari kasur. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih dikasih umur yang panjang ya. Nah, akhirnya mama saya mengambil keputusan untuk saya kuliahnya nggak usah jauh-jauh dari orang tua. Akhirnya mama saya memutuskan untuk mindahin saya kuliah ke Cirebon. Nah, disitulah saya bertemu dengan pacar saya ya, yang saat ini sampai hari ini ya beliau menjadi suami saya ya. Next Mbak. Nah ini suami saya, Pak Norman ya. Nah ini suami saya kenal beliau ketika saya kuliah di Cirebon. Saya pindah kuliah ke Cirebon, saya kenal beliau. Jadi kalau saya ambil hikmahnya lagi, ya mungkin saya harus ketemu sama jodoh saya di Cirebon gitu. Allah mempertemukan caranya seperti itu gitu. Saya kuliah di Cirebon, saya ketemu dengan Pak Norman. Saya lanjut kuliah, kemudian pada saat saya kuliah saya kenal suami saya, kemudian kami pada saat kami kenal itu kami memulai beberapa bisnis konvensional. Jadi waktu itu pacar saya tuh sudah dari awal sudah bilang sama saya, nanti kalau kamu jadi istri saya, kalau kita berjodoh, kamu nggak usah kerja ya, kamu ngurus anak-anak kita aja gitu. Atau kalau kamu mau ya kamu boleh usaha. Oh, oke deh kalau usaha, tapi memang saya kan orangnya aktif ya, nggak bisa diem gitu. Saya harus ada kegiatan. Oke deh saya nggak boleh kerja, tapi kalau saya usaha saya mau-mau aja gitu, saya mau gitu. Jangan sampai saya nggak ngelakuin apa-apa, nanti saya bete, saya bilang. Akhirnya ya udah yuk kita rintis bisnis dari sekarang. Akhirnya kami berdua merintis bisnis konvensional dan alhamdulillahnya beberapa bisnis konvensional saya berhasil. Ya maksudnya berhasil ditutup ya alias bangkrut ya. Ya namanya bisnis konvensional itu tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah memulai bisnis konvensional, kalau sudah ketemu jalannya, sudah berhasil ya alhamdulillah ya, bersyukur. Waktu itu saya memang mungkin belum ketemu jalannya, tapi usaha konvensional di luaran sana itu ketika belum ketemu jalannya, ketika belum berhasil, artinya ketika kita mengalami yang namanya kegagalan-kegagalan, itu resikonya besar sekali. Ya, waktu itu kami itu modal nekat banget Bapak Ibu. Saya mau mulai bisnis konvensional itu betul-betul kami itu nggak punya uang. Sampai akhirnya kami tuh minjem ke bank, kami tuh gadiin sertifikat mobil, ya BPKB mobil, sampai akhirnya mobilnya kejual. Sama mobilnya kejual gitu, mobil suami saya waktu masih jadi pacar. Nah waktu itu udah mobil kejual, mau usaha apa lagi ya? Loh emang punya modal, kan masih ada sertifikat rumah katanya gitu. Nah, rumahnya bukan rumah sendiri parahnya Bapak Ibu. Rumahnya itu rumah yang ditinggalin sama orang tuanya. Nah, ya Allah, di situ pun ya kami benar-benar mengambil resiko yang sangat besar. Ya udah akhirnya sertifikat rumah ibunya itu digadein ke bank untuk supaya dapat modal. Dan ternyata Bapak Ibu tidak semulus yang kami bayangkan. Kami pada saat itu di usaha yang terakhir itu kami ditipu sama teman sendiri. Akhirnya usahanya pun nggak jalan. Ya di situ saya banyak sekali mengambil pelajaran bahwa bisnis konvensional itu resikonya sangat besar sekali. Jadi waktu itu ketika kita memulai bisnis konvensional dan nggak berhasil, di situ kan kami udah habis-habisan tuh sampai akhirnya minus. Aduh ini kalau sampai nggak uang udah nggak megang, sampai megang beberapa lah. Ini uang tinggal sedikit. Ini nggak cukup kalau untuk lunasi hutang-hutang.
kita mau ngapain habis ini kalau misalkan sampai hutang-hutangnya nggak kebayar, nanti ibu mau tinggal di mana? Wah, kami berpikir keras. Itu belum nikah waktu itu. Jadi kalau orang-orang lain tuh pacaran ke bioskop ya, ke mall gitu. Nah, kami tuh bagi-bagi brosur. Nah, tapi bukan brosur Tiansi karena belum kenal Tiansi ya. Waktu itu kami bagi-bagi brosur, kalau waktu itu kan usahanya aki. Jadi kami masukin aki mobil ya, bukan aki-aki ya, aki mobil ke perusahaan-perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan angkutan, sistemnya Tempo ya. Nah, kami itu muter nyari ke perusahaan-perusahaan bagiin brosur. Nah, usaha yang kedua kami jadi supplier jagung pipil kering ke perusahaan, salah satu perusahaan terbesar juga di Indonesia untuk pakan ternak. Nah, ternyata juga nggak segampang yang kita bayangkan gitu. Nah, jadi kerjaan kami itu setiap hari ya kayak gitu, bagi-bagi brosur, masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, pas kami bangkrut itu, kami bingung mau ngapain lagi, kami udah habis-habisan. Itu saya lupa saya ketemu sama siapa gitu ya. Sampai sekarang saya belum bisa inget-inget gitu. Saya ketemu sama orang, udah kalian nikah aja deh. Kalau kalian nikah nanti rezekinya dimudahin sama Allah. Oh gitu ya. Oh ya udahlah yuk nikah aja gitu. Segampang itu ngambil keputusan nikah gitu waktu itu ya, karena emang bingung mau gimana lagi. Ya udah akhirnya kami datang ke orang tua, maksudnya pacar saya datang ke orang tua saya ngelamar saya. Ya orang tua saya juga bingung karena saya belum lulus kuliah. Nah akhirnya singkat cerita akhirnya kami menikah. Jadi waktu itu saya nikah di usia 23 tahun. Nah kalau orang lain kan pas nikah itu mikirnya bulan madunya mau kemana gitu ya, mau happy-happy kemana gitu. Nah pas kami di pelaminan itu kamu mikirin, aduh besok mau makan apa ya, besok mau kayak gimana ya, ini udah nikah nih gitu. Yang kami pikirin itu, jadi kok di pelaminan tuh agak-agak bingung gitu, agak-agak seneng tapi bingung, sedih, campur aduk deh perasaannya gitu ya. Nah akhirnya kami menikah di kondisi minus Bapak Ibu, ya di kondisi uang sisa, uang yang ada di tangan itu emang benar-benar buat modal nikah aja udahlah. Gitu. Nah pas udah nikah, karena kita udah nggak punya pegangan, kondisinya memprihatinkan sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ada yang ngalamin seperti saya karena kondisinya nggak enak banget. Udah nikah, tapi karena kondisi emang lagi jatuh, jadi untuk makan sehari-hari pun waktu itu kami sulit banget. Sampai pada akhirnya untuk makan sehari-hari itu kami disumbang sama ibu mertua saya. Rumahnya nggak jauh ya, rumahnya berdekatan, cuman beda berapa rumah. Jadi mau makan pagi, makan siang, makan malam tuh dikirim gitu pakai rantang. Nah untuk kuliah saya biayanya masih dibiayain sama mama saya. Nah mungkin untuk sebagian orang bilang, oh enak banget ya udah nikah masih dibiayain sama orang tua. Ya mungkin kalau orang yang nggak normal mungkin mikirnya enak, tapi kalau buat saya itu nggak enak banget gitu. Buat saya itu nggak enak banget. Masih udah nikah tapi masih jadi beban orang tua. Itu bukan maunya saya. Saya maunya ngebahagiain orang tua, bukan jadi beban orang tua. Gitu. Nah kondisi seperti itu akhirnya suami saya memutuskan untuk bekerja. Suami saya bekerja, terpaksa bekerja. Gajinya juga nggak cukup untuk bayar lunas hutang gitu ya. Untuk bayar hutang tiap bulan tuh nggak cukup. Nah, tapi ya sudah mau gimana lagi gitu. Kita butuh bertahan untuk hidup. Nah, yang saya lakukan waktu itu karena saya nggak kerja, yang saya lakukan waktu itu saya berdoa setiap malam, saya berdoa setiap saat. Saya minta sama Allah, saya pengen bisa melunasi hutang-hutang saya. Saya pengen bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari sekarang. Saya nggak pengen punya kehidupan yang seperti ini, karena ini di luar yang saya bayangkan yang namanya kehidupan gitu. Masa depan tuh saya ngebayanginnya tuh hidup enak gitu. Tapi yang saya alamin tuh nggak enak banget gitu. Saya berdoa setiap hari sama Allah. Nah kondisi yang saya alami itu berjalan kurang lebih 2 tahun. Sampai pada akhirnya saya mengenal bisnis ini. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang udah lama nggak saya kenal, orang yang saya kenal tapi udah lama nggak ketemu maksud saya. Orang yang saya kenal dekat di zaman saya waktu SMA, dia bukan teman satu sekolah, tapi dia teman main saya gitu, teman main saya. Udah lama banget nggak ketemu semenjak kami lulus. Udah lama banget nggak ketemu, kontak pun saya nggak punya gitu. Tiba-tiba orang itu kontak saya. Ya mungkin Bapak Ibu ngalamin ya, ada orang yang udah lama nggak ketemu tiba-tiba ngontak, ih tahu dari mana nomor kontak saya? Mereka punya 1001 cara untuk nemuin kontak Bapak Ibu gitu ya. Itu luar biasanya orang-orang itu ya. Nah makanya waktu itu tiba-tiba orang itu ngontak, Anggi apa kabar? Oh alhamdulillah baik, ini siapa ya? Terus dia sebutin nama, kamu tinggal di Cirebon ya? Iya, nah kebetulan banget nih, saya ada di Cirebon, boleh nggak saya main? Oh boleh, main aja ke rumah saya. Langsung saya kirim alamatnya, saya kasih tahu alamatnya,
Saya juga kaget ternyata dia datang ke rumah saya, silaturahmi, ngobrol-ngobrol panjang lebar, sampai akhirnya saya tanya, "Kamu kegiatannya apa sekarang?" Nah ini Gi, maksudnya saya datang ke sini, saya mau nawarin kamu peluang. Saya tahu kamu kondisinya lagi nggak bagus, karena saya sedikit cerita tentang, tentang kondisi saya waktu itu. Nah disitulah saya mengenal bisnis ini. Nah, bisa next Mbak? Ya disitulah saya kenal bisnis ini, bisnis yang sangat luar biasa, bisnis yang pada akhirnya merubah kehidupan saya, bukan cuma saya, tapi keluarga saya. Nah, saya alhamdulillahnya saya bisa kenal dengan bisnis yang saat ini sedang Bapak Ibu jalankan ya, bisnis Tiens Internasional. Nah, waktu itu saya diperkenalkan bisnis ini, jujur saya waktu itu bingung, ragu, mungkin perasaan Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali tahu tentang bisnis ini sama seperti perasaan saya waktu dulu ya. Ragu, bingung, ngerasa bisa apa enggak gitu, yakin apa enggak gitu. Mungkin sama perasaannya, bisa nggak ya saya sukses gitu. Waktu itu Pak Beno, waktu itu upline saya cerita, nanti kamu bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri, nanti kamu bisa dapat reward ini, reward itu gitu. Jujur aja Bapak Ibu, saya udah nggak punya impian waktu itu. Saya udah nggak berani punya impian maksudnya. Karena saya pernah punya impian besar, tapi pada akhirnya impian itu hancur. Pada akhirnya kondisi saya malah jadi minus. Nah akhirnya saya waktu itu cuma bilang sama upline saya cuma bilang seperti ini, saya nggak kepikiran untuk punya kehidupan yang seperti itu, tapi kalau saya bisa punya penghasilan 1-2 juta sebulan dari bisnis ini, itu udah alhamdulillah banget buat saya. Karena saya pernah di kondisi seperti ini Bapak Ibu. Waktu itu saya punya anak saya masih umur 9 bulan, anak saya cowok, anak pertama saya cowok, nangis terus, udah saya susuin, nangis, akhirnya ayah mertua saya datang. "Kenapa kok dedenya nangis terus?" "Iya nggak tahu nih," padahal saya tahu ASI saya kurang untuk dia. Karena mungkin makan saya kurang gitu ya, makan saya kurang bergizi mungkin, saya nggak memperhatikan makanan saya, dan mungkin karena memang anak cowok jadi konsumsi ASI-nya banyak. Terus ayah saya mungkin susunya kurang kali, akhirnya dia buka susu formula, "Kok susunya habis nggak bilang?" Ya saya nggak sanggup buat bilang kalau susu anak saya habis, karena saya udah terlalu banyak ngerepotin orang tua saya. Waktu itu saya cuman bilang, "Iya habis." "Ya udah sebentar ayah beliin." Saya sampai ngelus dada, sampai kapan kondisi seperti ini. Saya pernah di posisi buat beli susu aja saya nggak punya. Jadi kerjaan ayah mertua saya dulu tuh setiap main ke rumah saya itu ngelihat tempat beras, ngelihat kulkas, telur sama Indomie masih ada apa enggak buat persediaan. Nah, saya pernah di kondisi itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak pernah ngalamin kondisi seperti saya ya. Nah, waktu itu saya bilang sama Pak Beno, kalau saya bisa punya tambahan penghasilan 1-2 juta aja sebulan, itu udah alhamdulillah banget buat saya, udah sangat ngebantu banget kehidupan saya. "Oh sangat bisa nih, kalau cuman kamu dapat segitu, kamu berjuang habis-habisan, bulan depan kamu udah bisa dapat segitu, serius serius, gimana caranya? Jelasin sama saya bilang gitu. Akhirnya dia lanjutin presentasinya, eee, saya jujur masih waktu itu pas setelah dijelasin, saya jujur masih bingung antara saya jalanin apa enggak, tapi waktu itu saya ingat banget kata-kata dari upline saya, "Gi, yang kamu lakukan setiap hari berdoa itu sudah betul. Tapi pernah nggak kamu berpikir yang namanya Allah, Tuhan kita, itu kalau mau ngasih solusi buat kita, kalau mau ngasih rezeki buat kita, itu lewat mana?" Ya saya namanya saya lagi pusing, lagi banyak beban pikiran ya, "Aduh saya udah nggak bisa mikir lagi jujur aja Pak," saya bilang gitu, "saya udah nggak bisa mikir lagi." "Emang dari mana?" Saya bilang, "Lewat mana?" Saya bilang kayak gitu. "Kamu kasih tahu deh lewat mana, karena saya udah berdoa, saya belum dapat jawabannya." Kalau Allah mau kasih kita rezeki, itu lewat perantara dari hambanya. Ya mungkin saat ini saya datang ke rumah ini, ke rumah kamu ini, itu memang sudah digariskan sama Allah, mungkin sudah di memang kehendaknya Allah gitu. Mungkin Allah sedang mau kasih solusi buat kamu, buat kehidupan kamu, supaya kehidupan kamu berubah. Kan nggak mungkin, Gi, ketika Tuhan itu mau kasih rezeki buat kamu, terus Tuhan itu kirim SMS. "Gi, kalau hidup kamu mau berubah, hutang-hutang kamu mau lunas, join Tiens by Tuhan." Mungkin nggak seperti itu? Ya nggak juga sih, saya bilang. Ya iya, pasti lewat perantara manusia. Ya juga ya, saya bilang. Oke deh, di situ saya mulai terbuka. Saya mulai terbuka, oke deh saya jalankan bisnis ini. Nah, saya pikir Bapak Ibu, saya melihat ini bisnis yang sangat bagus, yang insya Allah bisa merubah kehidupan saya pikir suami saya akan ngedukung ya. Suami saya akan ngedukung, orang tua saya akan ngedukung. Tapi ternyata kondisinya sangat berbeda.
ketika suami saya pulang kerja, saya ceritakan, ada bisnis bagus, saya ceritakan bla 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 bla, terus suami saya dengan entengnya, dengan gampangnya bilang, "Itu bisnis tipu menipu." Saya bilang, "Saya pernah jalanin bisnis kayak gini, tapi nggak berhasil." "Oh iya, bisnis apa?" Dia sebutin nama perusahaan lain. Tapi kan itu beda, "Ah, sama aja, yang namanya bisnis kayak gitu mah, eee, sama aja, nggak ada bedanya." Suami saya sangat negatif, Bapak Ibu. Begitu juga orang tua. Begitu saya ceritakan saya mau jalanin bisnis ini, nggak ada yang ngedukung saya. Tapi karena saya pengen punya kehidupan yang lebih baik, saya pengen hidupnya berubah, ya udah, saya kekeh, saya ngotot. Suami saya ngedukung enggak, ngelarang juga enggak. Ya udah, saya tetap jalanin aja. Saya tetap jalanin bisnis ini di sela-sela waktu luang saya sambil saya ngasuh anak saya. Eee, Upline saya bantu seminggu sekali setiap hari Sabtu. Kalau upline saya bantu, saya jalan. Setiap hari Sabtu saya jalanin bisnis ini. Tapi akhirnya, saya mikir, kalau misalkan saya jalanin bisnis ini pas upline saya datang aja, kapan saya suksesnya? Akhirnya saya mikir, ketika upline saya, bantuin saya, ya saya liatin gimana sih caranya presentasi, oh kayak gitu. Bahkan saya rekam, dulu kan nggak musim Android ya, handphone biasa ya, itu saya rekam pakai handphone ala kadarnya, saya rekam. Saya foto, saya rekam gitu. Bahkan pas follow up pun saya rekam, saya foto, terus di rumah saya latihan. Akhirnya saya coba sendiri presentasi, ya ditolak dan lain-lain saya alamin lah Bapak Ibu. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu, eee, Pak Beno tuh, selalu nanyain, "Gimana Mas Normandi, udah mau jalanin belum belum?" Gitu. Terus, Pak Beno bilang gini, "Kalau tenang aja Nggi, sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air terus, lama-lama batu itu akan pecah. Sekeras-kerasnya hati suami kamu, sekeras-kerasnya hati Pak Norman, kalau misalkan kamu doain terus, lama-lama juga nanti hatinya akan luluh." Ya, tapi itu nggak berlaku sama Pak Norman ya, saya doain terus, tapi nggak luluh-luluh hatinya, belum mau juga jalankan tiansi. Bahkan kalau saya ditolak atau segala macam, dia pasti ngomongnya nggak enak. Jadi udah jatuh tertimpa tangga pula waktu itu yang saya alamin seperti itu gitu. Nah waktu itu sampai pada akhirnya Allah tuh punya cara lain. Waktu itu kita dapat rezeki, mungkin kalau saat ini saya bilang itu rezeki, tapi kalau waktu itu saya ngalaminya itu musibah Bapak Ibu. Jadi waktu itu sampai akhirnya suami saya ginjalnya bengkak, harus masuk rumah sakit, dokternya nggak ada, lagi weekend, waktu itu dokter urologi di Cirebon tuh cuma satu, tapi waktu itu dokternya lagi long weekend, jadi nggak ada di Cirebon. Jadi yang dilakukan adalah suntik penghilang sakit, suntik penghilang sakit. Penghilang sakitnya hilang, sakitnya kambuh lagi. Sampai di rumah sakit itu, di ranjang rumah sakit, sampingnya ada lemari. Kalau sakitnya lagi kambuh, itu lemarinya tendang-tendang sama Pak Norman. Sampai akhirnya, "Kamu kan jalanin bisnis tiansi, mana produknya yang paling bagus buat ginjal saya? Kalau emang produknya bagus, saya mau jalanin bisnisnya," dia bilang gitu. Sempet-sempetnya ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Ya udah, saking semangatnya, ya wah ini kesempatan saya nih, ya udah saya cari Immuncort waktu itu, saya langsung kasih minum 4 kapsul, 2 kali, ya 4 kapsul 4 kapsul. Nah, semenjak saat itu, ginjalnya nggak pernah kambuh lagi, sakitnya benar-benar hilang. Itu luar biasanya produk kita Bapak Ibu. Nah, semenjak saat itu Pak Norman sudah mulai pelan-pelan mau jalankan bisnis ini. Ya mungkin di awal dia cuma nganter-nganter aja, ngenalin ke teman-temannya. Akhirnya lama-lama karena udah ada hasil, ngerasain hasil dari bisnis ini, Pak Norman mau jalankan bisnis ini. Begitu juga sama orang tua kami juga ngelarang. Nanti di akhir saya cerita ya. Oke, itu proses saya kenal bisnis ini. Jadi semua punya caranya masing-masing untuk kenal sama bisnis ini Bapak Ibu ya. Oke, next Mbak. Nah, ini yang menguatkan saya sebetulnya Bapak Ibu. Yang menguatkan saya adalah saya melihat di bisnis ini banyak orang yang latar belakangnya berbeda, tapi mereka bisa sukses di bisnis ini. Ya, kalau misalkan kita kerja aja, ngelamar kerja di luaran sana, kita ngelamar kerja kan ada diskriminasi ya, dicari pria wanita, berarti tengah-tengah nggak bisa tuh, ya. Maaf, bercanda dikit ya. Nah, terus dari usia 20 sampai 35 tahun. Berarti kan usia saya 37 tahun udah nggak bisa ngelamar pekerjaan gitu. Atau di bawah 20 tahun belum bisa melamar pekerjaan. Nah, terus berpenampilan menarik. Nah, berarti kan yang penampilannya menarik aja, yang nggak menarik nggak bisa dong. Ya, namanya orang lagi susah ya, belum punya penghasilan ya pasti nggak menarik penampilannya. Ya, terus yang paling nyesek yang paling bawah nih biasanya, berpengalaman. Nah, kita kan baru lulus.
baru mau mulai ngelamar pekerjaan, yang dicari yang punya pengalaman. Nah, ada diskriminasi. Nah, kalau misalkan di bisnis ini itu nggak ada diskriminasi, mau latar belakangnya apapun, mau kondisinya apapun, tetap bisa jalankan bisnis ini. Mau usia berapapun tetap bisa jalankan bisnis ini ya. Terbukti dari orang-orang yang di layar yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Di sini ada karena latar belakang saya seorang ibu rumah tangga ya. Saya punya orang yang sangat menginspirasi yaitu Bu Pita Liataneza ya dari Bangka Belitung. Ya, Bu Pita ini latar belakangnya seorang ibu rumah tangga, tapi beliau bisa sukses di bisnis ini. Ya, beliau bisa membuktikan bahwa ada seorang ibu rumah tangga bisa sukses di bisnis ini. Wah, kalau Ibu Pita Lia aja bisa, saya juga pasti bisa insya Allah. Nah, kemudian ada profesional. Ya, saya selalu bilang sama Pak Norman, ya ada juga loh manajer dari Bali, manajer hotel berbintang di Bali, salah satu hotel terbaik di Bali. Beliau jalankan bisnis ini sukses dan akhirnya beliau bisa punya kebebasan waktu. Beliau bisa freedom, bisa resign dari perusahaannya. Nah, ada Pak Edi Kristanto yang di bawah. Kemudian ada seorang pengusaha yang sangat sukses, ada pada Fitwenas. Beliau salah satu orang terkaya di Semarang. Beliau pemilik salah satu perusahaan percetakan terbesar se-Jawa Tengah, Bapak Ibu bayangkan. Nah, beliau pun orang yang sudah sukses itu, beliau masih mau jalankan bisnis ini. Saya mikir, saya siapa? Saya udah punya apa? Saya berani nolak bisnis ini gitu. Nah, makanya saya melihat beliau aja masih mau jalankan bisnis ini. Padahal apalagi materi udah sangat cukup punya banyak gitu, tapi beliau masih mau jalankan bisnis ini. Ada juga Bu Ida Jamali, Bapak Ibu, yang di bawah yang foto dengan uang itu. Bu Ida Jamali ini latar belakangnya, beliau itu seorang pekerja ya, dia kerja di luar negeri ya, seorang TKW. Nah, beliau yang luar biasanya, beliau ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, di situ saya melihat Bu Ida Jamali aja nggak bisa baca, nggak bisa tulis, beliau bisa sukses di bisnis ini. Saya kan nggak separah Bu Ida Jamali, saya masih bisa baca, masih bisa tulis gitu. Nah, Bu Ida Jamali aja yang punya keterbatasan, beliau buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa sukses. Masa saya enggak sih gitu? Kan keterlaluan banget. Di situ saya berpikir. Ada juga Pak Budiade. Pak Budiade ini sama, beliau seorang penjaga loket parkir. Beliau seorang tukang sapu yang naik jabatan menjadi seorang penjaga loket parkir. Ya, beliau kalau saya ceritain, saya dengerin netpinya, beliau pernah hampir nggak naik kelas, bayangin di SD. Kan saya nggak seburuk-buruk itu juga. Tapi beliau bisa menjadi seorang klien di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, sangat luar biasanya Bapak Ibu, orang-orang seperti itu sangat menginspirasi saya yang akhirnya menguatkan saya. Nah, belum lagi nih ada anak-anak muda Bapak Ibu, anak-anak muda di Bandung yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh aja karena di Jakarta pun di timnya Pak Alvin Yamin banyak banget orang-orang yang sangat luar biasa yang sangat menginspirasi saya. Ya, saya ambil contoh aja ada Pak Julian Sina, ada Pak Firman sama ada Pak Oleh. Nah, ini foto ketika mereka foto di kampus. Beliau masih orang biasa-biasa aja, ya mungkin belum kenal bisnis ini waktu mereka foto, dan foto yang di bawah itu mereka ambil foto ketika mereka udah sukses di bisnis ini. Itu fotonya kalau nggak salah ambil di Korea, waktu dapat trip di Korea. Jadi sukses itu setelah saya melihat foto ini, setelah saya melihat orang-orang yang jalankan bisnis ini dengan berbagai macam latar belakang, usia, pengalaman, dan lain-lain ya, saya melihat siapapun orangnya bisa sukses di bisnis ini. Begitu juga Anda. Apapun latar belakang Anda, itu nggak penting Bapak Ibu. Tapi Anda harus yakin Anda bisa sukses di bisnis ini. Seperti itu. Next Mbak. Nah ini setiap orang kan pasti punya impian ya. Nah ketika saya mengenal bisnis ini, jujur sebelum saya mengenal bisnis ini, jujur saya nggak berani lagi punya impian. Sampai akhirnya saya diingetin sama Pak Beno, kamu jangan pernah kehilangan harapan, kamu harus punya impian. Nah itu saya mulai, kalau kamu sulit mencari impianmu apa, coba kamu datengin orang-orang yang kamu sayangin, tanyain kira-kira mereka mau apa. Nah waktu itu saya ambil kesimpulan, saya cari-cari impian saya yang bisa menggerakkan saya. Nah ternyata ini adalah 5 impian di awal saya join yang mampu menggerakkan saya untuk berjuang lebih keras lagi di bisnis ini. Yang pertama tentunya saya pengen bisa hidup tenang, tanpa hutang. Saya pengen sekali bisa melunasi hutang-hutang bisnis konvensional saya yang sebenarnya saya belum pernah nikmatin gitu. Saya cuman dapat apesnya aja lah, bayarnya aja gitu. Nah, yang kedua saya pengen bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya pengen bisa, salah satunya adalah memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak saya. Kemudian saya pengen bisa beli rumah, saya pengen bisa beli rumah sendiri, walaupun waktu itu
kami itu udah dikasih rumah ya, rumah sederhana sama ibu mertua saya, tapi saya pengen ngerasain yang namanya rumah hasil jerih payah sendiri itu gimana rasanya. Nah, saya pengen sekali bisa punya rumah. Nah, kemudian saya pengen bisa beli mobil, saya kepengen anak saya itu nggak ngerasain hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah, makanya saya pengen sekali bisa punya mobil. Nah, salah satu impian terbesar saya ya, yaitu adalah saya pengen bisa umrohin, pengen bisa sekali berangkatin orang tua saya ke Mekah. Saya pengen bisa umrohin orang tua saya. Nah, itu adalah awal dari impian saya dan alhamdulillahnya kabar baiknya atas izin Allah tentunya 5 impian terbesar saya di awal saya join itu alhamdulillah bisa saya wujudkan semuanya. Semua itu hasil dari bisnis ini Bapak Ibu, nanti saya cerita di akhir ya. Next Mbak. Nah, ketika saya memulai bisnis ini bukan nggak ada kendala Bapak Ibu. Saya yakin, saya percaya apa yang upline Bapak Ibu, orang-orang yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini pun ketika mereka menjalankan bisnis ini, mereka punya kendalanya masing-masing. Nah, ini kendala-kendala saya di awal ketika saya memulai bisnis ini. Yang pertama, jelas saya nggak punya modal karena saya memulai bisnis ini kondisi minus Bapak Ibu. Yang kedua, saya nggak didukung oleh orang terdekat saya, oleh suami saya, termasuk oleh orang tua saya. Ya, orang tua saya sangat mengekang saya, sangat melarang saya menjalankan bisnis ini. Jadi ketika saya menjalankan bisnis ini, ibu mertua saya juga ngelarang. Jadi waktu kami kedatangan upline dan downline, kita lagi bahas produk, kayak saya waktu itu di depan rumah saya, di teras rumah saya, waktu itu rumah lama ya, masih di rumah yang lama, bukan di tempat yang saya tempati sekarang. Saya lagi pegang-pegang kalsium, lagi jelasin kalsium ke grup saya, tiba-tiba ibu mertua saya datang karena rumahnya deket ya, nggak jauhan, pengen nengok cucu. Pas mertua saya datang, karena saya dilarang ya, akhirnya si bok kalsium itu saya langsung lemparin ke tempat sampah, plung gitu. Lagi ngapain? Lagi ngobrol Oma, apa segala macam. Terus pas ibu mertua saya pulang, saya langsung ambil lagi kalsium, aduin kalsium ini dibuang ke tempat sampah gitu. Segitunya Bapak Ibu. Jadi ketika saya dilarang sama orang tua, ya saya tahu mereka melarang itu karena mereka nggak tahu apa yang saya jalankan. Mereka nggak tahu apa yang bakal saya dapetin nanti gitu. Mereka hanya takut saya gagal. Mereka hanya takut saya kecewa. Mereka takut saya kecewa impiannya nggak bisa terwujud. Nah seperti itu. Nah begitu juga mama saya. Mama saya juga ngelarang saya jalankan bisnis ini. Setiap hari kerjaan mama saya tuh nelpon saya. Kan mama saya PNS, kerja di puskesmas ya. Setiap hari tuh nelpon saya, Gi, kamu ngapain sih jadi tukang obat? Jadi mama saya tuh nggak pernah bilang Tiansi. Ya pokoknya kayaknya amit-amit banget deh ngomong Tiansi gitu. Kayaknya nggak mau banget ngomong Tiansi. Ya dibilang tukang obat lah, macem-macem lah sebutan mama saya waktu itu ke bisnis ini. Kok kamu jangan jadi tukang obat dong, mama kan nyekolahin kamu jadi seorang sarjana bukan untuk jadi tukang obat. Kamu tuh harusnya sarjana ekonomi tuh harusnya kerja di bank, jadi pejabat. Nah kayak gitu mama saya bilang. Iya ma, saya nggak pernah ngebantah. Saya nggak pernah ngebantah, saya cuma bilang iya ma doain ya supaya Anggi sukses. Iya ma doain ya. Sampai waktu itu saya pernah di kondisi saya dipaksa untuk daftar PNS. Waktu itu sudah mulai daftar PNS-nya online. Gi, ada penerimaan PNS, kamu jangan lupa daftar ya. Iya mah. Pas hari H pendaftaran online, saya nggak daftar Bapak Ibu. Besoknya mama telepon, gimana Gi udah daftar PNS? Aduh mah lupa, saya bilang mama nggak ngingetin sih, padahal emang saya nggak mau daftar gitu. Nah lama-lama orang tua saya juga mungkin capek ya. Sampai akhirnya mama saya juga telepon, terakhir mama saya telepon sampai nangis-nangis, Gi mama malu, teman-teman mama tuh ngomongin kamu. Kamu kok cuma jadi tukang obat, sayang-sayang pendidikannya dan lain-lain. Ya saya cuma bilang, iya mah doain Anggi ya, doain Anggi ya. Saya cuma bilang seperti itu. Waktu itu saya masih kuliah, mama saya bilang gini, waktu saya masih kuliah, mama bilang seperti ini, kamu lagi kuliah, nikah, ujung-ujungnya kamu nggak kelar juga kuliahnya. Tapi Bapak Ibu, saya buktiin saya bisa lulus kuliah. Ya, nanti saya ceritain. Nah, yang tantangan yang ketiga adalah jauh dari upline. Jadi saya tinggal di Cirebon, upline saya tinggal di Indramayu. Seperti yang saya ceritain tadi, jarak Cirebon Indramayu itu 1 jam. Jadi Pak Beno tuh memang waktu itu kan bisnisnya sedang besar banget ya. Dia lagi bangun daerah Indramayu pelosok dan masanya udah banyak banget. Nah, sedangkan saya tuh masih embrio, masih kecil banget lah, masih unyu-unyu lah ya. Jadi saya tuh nggak terlalu dilihat sama Pak Beno. Ngebantunya pun seminggu sekali setiap hari Sabtu. Ya udah saya manfaatin aja. Tapi ya itu saya nggak ketergantungan sama plan saya. Lama-lama saya mikir saya harus bisa berusaha mandiri gitu. Jadi jauh dari upline itu nggak jadi alasan untuk
untuk saya nggak sukses di bisnis ini. Nah, kemudian tantangan saya yang selanjutnya adalah daftar nama saya sedikit. Saya sekolah di Indramayu. Teman-teman saya di Indramayu itu udah pada nggak ada, udah pada mencar. Ada yang tinggal di luar kota, nomor kontak sudah nggak ada gitu. Susah hanya ngelacaknya. Kemudian saya kuliah juga di Jakarta. Pas saya kuliah di Cirebon, saya nggak pernah main sama teman-teman saya bingung, saya mau nawarin ke siapa gitu. Dengan daftar nama yang sedikit, saya tetap bisa jalankan bisnis ini. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, 90% orang yang saya ajak itu adalah orang yang saya nggak kenal. Jadi hasil dari prospektingan. Ya, karena saya pengen sukses ya, saya nggak jadi alasan daftar nama saya sedikit. Saya setiap hari kerjaannya kenalan sama orang gitu, karena saya ingat orang sukses akan selalu melihat solusi di balik masalah gitu. Jadi dia akan selalu mencari solusi ketika dia menemukan masalah. Nah, next Mbak. Bu Anggi suaranya ke unmute, Bu. Ya, di sini yang saya ceritain tadi Bapak Ibu, waktu saya kuliah, saya memutuskan untuk menikah. Waktu mama saya bilang, kamu kayaknya kuliahnya nggak bakalan lulus deh, karena kamu nikah. Kamu pasti akan sibuk ngurusin suami sama anak. Saya bilang, enggak mah, tenang aja. Saya malah buktiin Bapak Ibu, ketika mama saya seperti itu, saya buktiin saya bisa lulus. Bahkan saya waktu itu di kampus saya itu di Cirebon ya, karena saya pindah ke Cirebon, di Cirebon itu saya lulusan terbaik dengan nilai terbaik di Fakultas Ekonomi waktu itu Bapak Ibu. Jadi karena saya sadar, karena menjadi seorang sarjana adalah impian dari mama saya, ya karena saya sadar itu adalah impian dari beliau. Beliau pengen lihat saya di wisuda, beliau pengen lihat saya jadi seorang sarjana, ya saya nggak pengen menghancurkan impian orang tua saya. Akhirnya sambil saya jalanin Tiansi, sambil saya ngurus anak, saya ngurus suami, sambil saya selesaiin kuliah saya gitu Bapak Ibu. Saya sering banget nggak tidur, saya nyelesain skripsi. Ada yang bilang skripsinya bayar ya, bayar orang. Enggak, Bapak Ibu. Saya skripsi benar-benar murni saya kerjain sendiri. Saya nggak bayar orang. Nah, seperti itu. Next, Mbak. Nah, kemudian setelah saya lulus menjadi seorang sarjana, kembali lagi saya komitmen untuk lebih serius lagi jalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, saya di awal ketika saya memulai bisnis ini, yang namanya presentasi kan pasti yang nemuin yang namanya penolakan demi penolakan ya. Presentasi ditolak, pasti nemu seperti itu. Presentasi diterima gitu ya, orangnya bergabung, join, tiba-tiba orangnya ngilang. Mungkin itu yang dialami sama Bapak Ibu yang sudah menjalankan bisnis ini saat ini ya. Nah, itu pun saya alamin Bapak Ibu. Awalnya saya benci sama prosesnya. Ditolak itu nggak enak, saya tahu Bapak Ibu. Saya juga pas ditolak nggak enak, apalagi kok ditinggalin sama grup itu nggak enak banget. Udah kita bantuin ya, sampai dia dapat hasil, tiba-tiba dia mengkhianati, tiba-tiba dia pergi gitu. Nah, saya pernah ngalamin seperti itu. Nah, lama-lama saya pelajarin bisnis ini lebih dalam lagi, bahwa proses penolakan seperti itu yang saya alamin tadi adalah proses untuk menuju kesuksesan. Jadi kalau orang mau sukses di bisnis ini, mereka semua harus melewati proses itu. Jadi nggak mungkin kalau saya benci sama prosesnya. Kalau saya benci sama prosesnya, akhirnya saya nggak akan ikhlas jalaninnya. Akhirnya saya mulai menikmati prosesnya, akhirnya ketika saya mulai menikmati prosesnya, saya mulai menerima yang namanya kegagalan, saya mulai menerima yang namanya penolakan, ditolak itu jadi biasa. Ditinggalin sama grup itu ya sudah, biarin aja, mungkin dia bukan orang yang tepat. Ketika kita ikhlas, insya Allah Allah ganti dengan tim-tim yang lebih baik lagi. Gitu, itu yang saya alamin Bapak Ibu. Akhirnya ketika saya mulai menikmati prosesnya, saya lebih enjoy jalankan bisnis ini. Saya lebih happy jalankan bisnis ini. Ya, saya kasih tips sama Bapak Ibu semuanya ya, supaya Bapak Ibu semuanya bisa enjoy jalankan bisnis ini. Ya, khususnya ketika Bapak Ibu bangun luar kota. Nah, ketika bangun luar kota, yang saya searching pertama kali adalah makanan di sana yang paling enak apa Bapak Ibu? Karena saya hobinya makan ya, sesuai dengan bentuk badannya ya. Karena saya hobinya makan, saya searching dulu di sana makanan yang paling enak apa gitu. Nah, ketika saya di sana nemuin hal-hal yang nggak enak, ditolak atau home meeting-nya telat atau bahkan orang yang nggak datang, ya udah saya langsung cari tempat makanan itu, saya makan, ya saya happy gitu. Sampai seperti itu Bapak Ibu, supaya saya berusaha untuk menikmati proses yang harus saya lewatin di bisnis ini. Nah, seperti itu.
Nah, ini saya sedikit cerita tentang beberapa proses ya. Sebenarnya ada foto-foto zaman dulu kan nggak seperti sekarang ya. Saya ngomong-ngomong saya juga pernah bangun Jakarta. Nah, ini saya ceritain tahun 2012 kalau nggak salah saya bangun Jakarta. Eh, Ya 2012 sudah punya mobil sih waktu itu. Cuman saya nggak berani bawa mobil. Kenapa? Karena saya suka bingung. Apa? Bingung gitu ya. Kan Jakarta jalannya lebar-lebar, terus bingung nyari alamat. Akhirnya saya memutuskan untuk pakai umum, pakai kereta, di sananya pakai busway. Kalau nggak salah 2012 ya. Suami saya waktu itu masih kerja. Jadi suami saya jalankan bisnis ini itu di awal di sela-sela waktu luangnya ketika dia selesai bekerja. Jadi waktunya sangat terbatas sekali. Jadi saya yang ngambil keputusan untuk bangun luar kota. Ketika kita punya grup di luar kota, ya saya yang berangkat keluar kota. Kadang saya seminggu baru pulang ke rumah. Saya punya anak yang harus saya tinggalin waktu itu. Nah, saya berangkat keluar kota ke Jakarta waktu itu karena saya udah niat mau seminggu ya, saya jadi punya grup di Bandung, Bandung punya downline di Jakarta. Nah, grup saya yang di Bandung ini juga sama karyawan, nggak mungkin dia intens bantu grupnya di Jakarta. Jadi saya mau nggak mau saya harus berangkat ke Jakarta. Waktu itu saya bawa tas gunung, tas keril ya yang tinggi banget ya. Nah, sampai kalau mau bawa tasnya itu nggak bisa langsung digituin, jadi harus ke kursi dulu, saya berdiri baru saya berangkat gitu, saya jalan. Kalau diambil dari bawah saya nggak kuat karena udah berat banget. Itu isinya baju, produk, laptop, ya ada komplit isinya. Nah, sampai waktu itu saya naik busway kan busway naik turun tangga apa segala macam. Nah, saya naik busway itu saya pernah dilihatin sama mas-mas, masnya pernah ngomong gini, Mbak, tasnya nggak kurang gede tuh. Dalam hati saya nggak usah ngomong lah, saya udah berat nih gitu ya. Nah, habis itu waktu itu saya di Jakarta kan macet ya, Bapak Ibu lebih tahu lah. Saya dari Pulau Gadung waktu itu jam 4 presentasi di sana, selesai jam 4, habis itu saya ada janji lagi jam 7 di Pondok Indah. Saya nggak tahu kalau jaraknya jauh dan macet, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya naik busway sampai Pondok Indah itu jam 10 malam. Sampai Pondok Indah jam 10 malam, mallnya tutup. Ya, nggak bisa presentasi dong. Jadi sampai Pondok Indah, saya makan. Saya makan sambil mikir, ini gimana caranya saya bisa closing gitu ya. Sambil makan tuh saya ngobrol sama saudara saya, kemudian saudara saya cewek, saya mikir. Terus saudara saya ngomong ya, sekali lagi saya berdoa sama Allah, terus Allah langsung kasih jawabannya waktu itu. Saudara saya ngomong, Gi, pulangnya kemana? Ke kosan adik, kebetulan adik saya kuliah di Jakarta. Di mana? Sleepy. Oh jauh, Gi. Udah, nginep di rumah saya aja malam hari ini. Nggak enak, kan ada suami kamu. Saya tahu karena dia bukan rumah, kos, dia kos. Nggak kalau suami kamu. Kebetulan suami saya nggak ada. Oh serius? Serius. Ya udah, akhirnya saya ngambil keputusan untuk nginep di rumah saudara saya. Nah, saudara saya naik motor, Bapak Ibu. Nah, pas keluar dari mall itu, baru jalan berapa lama motornya banyak kempes. Itu kurang lebih ya jam 11-an lah. Jam 11-an banyak kempes. Baru nemu tukang tambal ban jam 12 malam. Jadi kita jalan kaki, saya bawa tas keril gede, saudara saya dorong motor ya, nyari tukang tambal ban. Baru ketemu jam 12, itu pun kita gedor-gedor. Bang, buka dong, kita banyak kempes nih, ganti. Oh nggak bisa, udah tutup, tolong lah bang, rumahnya masih jauh gitu. Masa kita mau jalan kaki lagi? Akhirnya mungkin karena kasihan melihat dua cewek jalan malam-malam, akhirnya jalannya sepi banget waktu itu. Akhirnya diberesin bannya, akhirnya kita bisa pulang. Ya nyampe rumah kurang lebih setengah satuan. Nah, itu waktu bangun Jakarta dulu Bapak Ibu. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Ini saya waktu terapi orang. Nah, ini sebetulnya ada ceritanya juga. Nah, ceritanya si Bapak ini itu ngontak grup saya minta glukosamin, tapi sama grup saya nggak diladenin karena poinnya kecil mungkinnya cuma satu produk. Terus saya bilang, Bapak udah ngontak Pak ini untuk diminta dikirim produknya, udah, tapi kok nggak dikirim-kirim udah berapa hari, saya kakinya udah sakit banget. Oh ya udah Pak, saya aja yang kirim. Saya kirim, bukan cuma saya kirim produk, tapi saya terapi dia. Terapi supaya si Bapak ini bisa cepat sembuh. Jadi saya foto, saya tunjukin ke grup saya bilang, bisnis ini bukan cuma sekedar materi. Bisnis ini bukan cuma sekedar jual produk dapat poin, saya bilang gitu. Tapi bisnis ini gimana cara kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Coba kamu bayangin kalau Bapak ini sembuh, bisa jalan lagi, kebayang nggak? Dia senangnya seperti apa? Itu yang nggak bisa dinilai dengan uang di bisnis ini, Bapak Ibu. Yang nggak bisa kita dapatkan di luaran sana mungkin, Bapak Ibu. Nah, waktu itu benar-benar saya tunjukin ke grup saya, terus grup saya bilang, iya Mbak, maaf, lain kali nggak diulangin lagi. Nah, ini waktu di pojok, yang di mobil itu bangun luar kota, Indramayu, tapi masuk lagi Bapak Ibu. Nah, ini waktu saya bangun Indramayu, suami saya kan pulang jam 7 malam. Ya, saya
Jadi gini Bapak Ibu, suami saya berangkat kerja, nggak lama setelah saya ngurusin anak, saya ikut pergi gitu. Saya pergi sendiri ke Indramayu. Saya ke Indramayu sampai akhirnya suami saya pulang kerja, saya belum pulang. Suami saya telepon, di mana? Di Indramayu. Ya udah saya nyusul. Suami saya nyusul pakai mobil umum. Pakai elep ya, namanya elep kalau di sini. Pakai mobil umum, terus kita ketemuan, kita lanjutin prosesnya. Pulang-pulang tuh kadang-kadang pulang tengah malam, kadang pulang pagi gitu. Kadang kalau suamiku berapa kali ya suami saya udah nggak kuat nyetir lagi, saya juga udah capek banget, udah nggak kuat nyetir, akhirnya udah deh, ada Alfamart, tidur aja di Alfamart. Jadi Alfamart, Indomart, ya pom bensin, rest area, itu udah jadi tempat bermalam kami ya, kalau kami lagi berjuang. Gitu. Nah terus ini yang ada home meeting di bawah, itu home meeting sesi terakhir jam 12 malam ya, itu di Majalengka. Nah, mulainya aja jam 12 malam. Kalau nggak salah itu selesainya jam 1 apa setengah 2. Besok paginya jam 9 saya ada jadwal di Bandung. Saya langsung berangkat ke Bandung, grup saya di Majalengka ngelarang, Bu, nginep aja di sini di rumah saya, besok dari Bandungnya subuh. Oh nggak bisa, ini pasti kesiangan nanti. Saya bilang, saya ada janji nggak enak kalau telat, saya bilang. Udah kita lanjut aja jalan ke Bandung. Nah ternyata kondisinya, kembali lagi Pak Norman ngantuk. Ya ngantuk, akhirnya kita tidur di rest area Bapak Ibu. Jadi rest area itu udah sering banget kita nginep di rest area karena ngantuk ya, daripada terjadi sesuatu akhirnya kami ngambil keputusan untuk nginep di rest area. Pas bangun-bangun udah agak siang, kita kebangun karena kalau AC-nya dinyalain kan dingin tuh. Akhirnya kita matiin AC-nya, kita buka kacanya, kita bangun tuh karena ada semburan asap dari mobil yang di depan, mobil truk gitu. Ih, bawa apa ini? Ternyata mobil truk ngeluarin banyak asap gitu. Akhirnya kita bangun, udah siang, kita jalan lagi yuk ke Bandung. Kita jalan ke Bandung, nyampe sana jam 9 karena nyari alamat. Bener-bener kita home meeting belum mandi Bapak Ibu, cuma semprot parfum aja sama sikat gigi gitu. Nah, terus itu nah yang di atas Bapak Ibu yang lagi rame-rame, foto rame-rame itu kalau itu ada di Stokis. Ada di Stokis kurang lebih itu waktu saya ngejar mobil niaga. Kondisinya saya lagi hamil waktu itu, hamil anak ketiga Bapak Ibu ya, hamil anak ketiga. Jadi waktu itu saya lagi hamil anak ketiga, saya ngejar reward mobil niaga. Itu kalau nggak salah di Stokis jam 2:30 pagi Bapak Ibu. Nah, jam 2:30 pagi saya di Stokis, benar-benar upline saya ya, ada Silver Indonesia, Pak Bino, ada grup-grup saya juga yang setia nemenin saya berjuang sampai akhirnya alhamdulillahnya kami tembus. Waktu itu hari terakhir ya, hari tutup buku, itu omset saya kurang 100 juta Bapak Ibu. Hari terakhir, hari ini tutup buku, paginya omset saya masih kurang 100 juta. Saya udah ngeblank, bingung gimana ini saya bisa dapat gitu. Tapi kami bergerak terus, saya bergerak terus, upline saya bergerak terus, penulis saya bergerak terus, alhamdulillah. Alhamdulillahnya bisa tercapai reward-nya Bapak Ibu. Akhirnya bisa goals reward-nya. Nah, kemudian yang di bawah yang saya pakai jas hujan itu sebenarnya dulu waktu saya awal jalankan bisnis ini saya sering banget hujan-hujanan. Ya kalau saya kan dulu saya nggak punya mobil, saya suka pakai mobil mertua saya. Tapi kalau misalkan mobilnya mau dipakai, ya saya otomatis nggak bisa pakai mobil itu. Akhirnya saya pakai motor. Biasanya saya dijemput sama grup saya, naik motor hujan-hujanan, panas-panasan, bahkan pernah hampir kecelakaan juga saya pernah gitu ya. Ya apa namanya? Nah ini tapi foto ini diambil pas saya peringkatnya udah silver lion sebetulnya. Jadi waktu itu hujan di Cirebon tuh hujan nggak berhenti-berhenti ya, hujan nggak berhenti-berhenti. Ada sebulan lebih. Nah, grup tuh kadang-kadang suka beralasan, hujan Bu, nanti nunggu raat, panas Bu, ya kayak gitulah alasan klasik ya, namanya orang yang belum berkomitmen. Akhirnya saya tunjukin, waktu ada grup saya, Bu, boleh minta bantuan nggak? Ada orang punya penyakit yang cukup ganas, tapi dia nggak terlalu yakin sama produk ini bisa nyembuhin apa enggak. Oh ya udah Pak, ya udah saya bisa bantu, saya bilang. Ya udah kalau gitu saya ke rumah Bu Anggi, nanti kita berangkat bareng-bareng pakai mobil Bu Anggi ya Bu, saya taruh motor. Nggak usah Pak, saya bilang, kita pakai motor aja. Padahal waktu itu mobil saya ada di rumah, mobil saya nganggur, tapi saya memutuskan untuk naik motor aja lah hujan-hujanan, nggak apa-apa. Supaya saya bisa nunjukin sama grup-grup saya yang lain, saya juga nggak takut buat hujan-hujanan. Waktu itu kondisinya juga Cirebon banjir, gitu. Jadi banjir-banjiran, hujan-hujanan, gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini beberapa proses yang saya lewatin Bapak Ibu
ketika saya berjuang di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu punya proses masing-masing yang mungkin nanti Bapak Ibu akan lewatin prosesnya, ya. Yang jelas Bapak Ibu jangan takut berproses, jangan takut buat kerja keras, jangan pernah hitung-hitungan untuk berjuang Bapak Ibu, karena nantinya Bapak Ibu semuanya akan menikmati hasil yang sangat luar biasa, akan memiliki kehidupan yang sangat luar biasa yang dimiliki sama upline-upline Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan pernah takut berjuang, jangan pernah hitung-hitungan dalam berproses ya Bapak Ibu ya. Siapa yang berjuang ya? Siap, oke. Nah, kemudian usaha saya mulai membuahkan hasil, next Mbak. Usaha saya mulai membuahkan hasil tepat. Sebetulnya saya nggak butuh waktu lama untuk bisa menikmati hasil dari bisnis ini, Bapak Ibu. Tepat 1 tahun dari saya mengambil keputusan untuk berjuang di bisnis ini, di tahun Suaranya maaf sebelumnya ada gangguan. Ya, tepat 1 tahun setelah saya mengambil keputusan untuk berjuang di bisnis ini, tepatnya di tahun 2011 ya, saya mulai bisa menikmati hasil-hasil dari bisnis ini. Ya, jadi ini adalah reward pertama saya menjalankan bisnis Yanti. Yang pertama, saya dapat trip ke China gratis di tahun 2011 ya, dan saya dapat 2 kali jalan-jalan ke luar negeri. Yang pertama ke China, yang kedua ke Korea Selatan. Nah, karena waktu itu suami saya masih kerja, mungkin suami saya berangkat semuanya. Makanya kita bagi 2 ya, saya ke China dan saya ke Korea Selatan. Ya, saya ke China, alhamdulillah saya bisa melihat perusahaan Yanti itu besar banget. Saya nggak nyangka saya bisa kerjasama dengan perusahaan sebesar ini, Bapak Ibu. Saya sangat bangga sekali sama perusahaan. Saya berangkat ke China, ngomong-ngomong, saya belum pernah naik pesawat sekalipun, Bapak Ibu. Sekalinya saya naik pesawat, saya langsung keluar negeri, saya langsung ke China, dan itu gratis dari bisnis ini. Itu biasa sekali. Jadi kalau Bapak Ibu serius jalankan bisnis ini, insya Allah Bapak Ibu punya kesempatan untuk datang langsung ke pabriknya. Ya, Yanti setiap tahun selalu mengadakan luar negeri kalau lagi nggak pandemi, Bapak Ibu. Ya, setiap tahun rutin Bapak Ibu, Yanti dan luar negeri selalu mengadakan luar negeri. Jadi Bapak Ibu cukup kerjain aja di sini, berjuang bisa-bisa, insya Allah Bapak Ibu bisa berangkat. Nah, ini kondisinya waktu itu saya lagi hamil anak kedua, Bapak Ibu. Ya, jadi pas lagi ngejar di China itu saya lagi hamil anak kedua, Bapak Ibu. Jadi pas saya berangkat itu saya lagi hamil 6 bulan, jadi lagi hamil besar, Bapak Ibu. Ya. Nah, next Mbak. Ya. Yang kedua, di tahun 2011, di tahun yang sama, ya saya bisa beli mobil dari bisnis ini. Ya, waktu itu kondisinya yang saya ceritain tadi, mobil yang saya pakai, kendaraan yang saya pakai itu adalah mobilnya mertua ya, mobilnya ibu mertua saya. Jadi kadang-kadang suka rebutan. Nah, waktu itu kebetulan adik ipar saya baru nikah. Jadi mobilnya suka rebutan gitu. Nah, akhirnya saya bilang sama upline saya, Pak, saya harus beli mobil. Karena mobilnya sering banget sekarang dipakai sama adiknya suami, saya bilang gitu. Saya nggak punya kendaraan, saya pernah punya pengalaman buruk naik motor, saya pernah kecelakaan, patah tulang dan sampai masuk ICU. Jadi kalau saya bawa motor sendiri, saya punya trauma, saya bilang gitu. Masih mending saya naik mobil umum. Tapi kalau naik mobil umum, saya habis waktu. Gimana caranya ya Pak, saya bisa beli mobil sendiri? Insya Allah tahun 2012 saya bisa beli mobil, saya bilang. Insya Allah tahun 2012 saya bisa beli mobil. Terus kata Pak Beno, apa 2012 kelamaan, 2011 kamu bisa beli. Sarannya gimana Pak? Yakin aja, kerjain aja di sisi ini, insya Allah kita bisa tercapai. Dan alhamdulillah tahun 2011 saya bisa beli mobil dari bisnis ini. Ya, ini mobilnya masih second Mbak, bisa dilihat aja. Nah, ini mobil saya, ya mobil pertama saya, ya warnanya orange. Waktu itu saya juga lagi hamil, itu hamil anak kedua kalau nggak salah ya. Nah, ya jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat di sebelah foto sebelahnya kan ada 3 mobil tuh. Yang orange itu mobil saya, yang putih Jazz itu mobil Pak Beno zaman dulu Bapak Ibu, mobil pertamanya Pak Beno.
Nah, makanya tulisannya D83NO ya Beno. Yang di tengah-tengah tuh mobil downline saya. Dan alhamdulillah sekarang mobilnya udah berubah semua. Ya. Diulang lagi aja Mbak dari awal biar keluar lagi. Bu, maaf ada request suara, kalau lagunya nyala suara Ibu jadi nggak kedengaran, jadi dimatiin. Boleh? Siap. Jadi nggak usah pakai lagu ya. Oke, sip. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Siap. Nah, jadi waktu itu Pak Beno bilang tahun 2012, saya bilang 2012 saya bisa beli mobil. Tahun depan artinya. Enggak, 2011 aja. 2011, targetnya kan April 2012. Tepat di ulang tahun anak saya. Tapi alhamdulillah Mei 2011, alhamdulillah mobilnya bisa kebeli. Jadi 1 tahun malah maju Bapak Ibu. Nah, ini mobil pertama saya. Next, Mbak. Nah, kemudian di tahun 2012 pun saya kembali lagi dapat reward ya. Alhamdulillah, atas izin Allah tentunya tahun 2012 itu dapat waktu itu TNC ngadain trip lagi ke China dari One Vision-nya ke Turki DHO. Ya, waktu itu saya baru melahirkan anak kedua, suami saya nggak dapat izin dari kantor. Karena bosnya aja nggak tiap tahun ke luar negeri. Nah, ini karyawan biasa ya, kuli kasarnya, tiap tahun ke luar negeri, kata bosnya kurang ajar kamu gitu ya. Nah makanya nggak diizinin gitu ke luar negeri ya. Nah makanya siapa nih yang sayang kan rewardnya nggak bisa diuangin. Akhirnya saya datang ke ibu, ibu pernah naik pesawat nggak? Pernah, tapi udah lama banget, udah dulu banget. Ibu mau nggak naik pesawat? Kemana emang? Jalan-jalan Bu, ke luar negeri. Kemana? Ke Cina. Ya udahlah mau. Gitu. Pengen ngerasain naik pesawat lagi. Nah akhirnya ibu berangkat, kan ibu negatif ya. Orang tua kami tuh negatif. Sampai waktu itu pun ibu masih negatif. Sampai akhirnya ibu berangkat ke Cina, ngelihat pabriknya sebesar apa. Waktu itu ibu belum minum produk, sampai kakinya bengkak, Bapak Ibu. Sampai kakinya bengkak jalan-jalan pabriknya. Pulang-pulang, ngomong-ngomong ibu waktu itu berangkat ke pabriknya itu nggak sendiri. Ibu sama ada satu grup saya namanya Bu Sani. Beliau latar belakangnya pedagang nasi kuning. Dia nggak ngerti apa-apa tentang bisnis ini Bapak Ibu. Yang dia ngerti cuma ngudek nasi kuning. Ya, setiap hari dia jualan nasi kuning di saat orang lain tidur, dia bikin nasi kuning untuk sarapan orang-orang ya. Nah, tapi dia jalankan bisnis ini dan alhamdulillah sekarang peringkatnya bronze lion. Sekarang udah nggak jualan nasi kuning lagi. Nah, beliau pun bilang sama saya pas di pesawat pasang sabuk pengaman, dia cerita sama saya, beliau meneteskan air mata. Mbak, kalau bukan karena di Tiansi, jangankan naik pesawat pergi ke luar negeri, nginep di hotel pun saya nggak pernah loh Mbak. Nah, luar biasanya bisnis ini ya, bisa memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian pulang dari China, selang beberapa bulan, kita dapat reward ke Turki. Terus saya samperin lagi ibu, Bu, kan Anggi habis lahiran. Norma juga nggak dapat izin dari kantor. Ibu mau nggak jalan-jalan ke Turki? Aduh capek, ibu udah tua, kata ibu. Kalau misalkan umroh sih ibu mau. Oh gitu ya Bu. Akhirnya saya tanya-tanya ke Pak Ruli waktu itu, Pak bisa nggak sih ditukar umroh? Nah kemudian karena banyak permintaan yang ditukar ke umroh, akhirnya beberapa DHO Turki itu ada yang berangkat ke Turki, ada yang bisa ditukar umroh juga. Ya, semua atas izin Allah, tentunya atas kehendak Allah. Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa berangkat umroh. Nah, disitulah ibu sudah mulai terbuka lagi. Pulang dari Cina, ibu ngerasa melihat pabrik Tiansi besar banget. Akhirnya pulang dari Cina, ibu memutuskan untuk ibu juga mau jalankan bisnis ini. Dan sekarang alhamdulillah ibu udah bintang 8 ya peringkatnya. Nah, kemudian diberangkatin umroh, makin yakin lagi gitu. Nah, kemudian tahun 2012 pun saya dapat reward motor gratis ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan jalankan bisnis ini dilarang sama orang tua, itu orang tua sebetulnya mereka takut aja Bapak Ibu gagal. Mereka takut aja Bapak Ibu kecewa gitu. Nah, tapi tugasnya Bapak Ibu adalah membuktikan bahwa Bapak Ibu sukses. Membuktikan bahwa bisnis ini bisa merubah kehidupan Bapak Ibu. Lama-lama juga nanti orang tua otomatis mengizinkan. Nah, seperti itu. Ya jangan dilawan, jangan ditentang, apalagi berdebat, ya nggak boleh. Karena restunya, ridhonya orang tua adalah restunya, ridhonya Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahun berikutnya next, Mbak.
Kemudian tahun 2013 saya dapat jalan-jalan gratis lagi ke Malaysia Singapura. Ini bukan TKW Malaysia Bapak Ibu ya. Ini masih dekil banget saya dulu ini waktu ke Malaysia Singapura ya tahun 2013 ya, tahun 2013 ke Malaysia Singapura, kedua negara success trip waktu itu, kedua negara sekaligus ya. Next Mbak. Kemudian di tahun 2013 juga saya ganti mobil yang tadi, Grand Livina yang tadi orange tadi, saya ganti ke yang baru karena saya punya dendam, bukan dendam positif sih ya. Saya punya pengalaman gak enak. Jadi waktu saya belum punya mobil kan sama Upland disuruh datang aja ke dealer, beraniin diri, nanya-nanya harga, minta brosur gitu. Waktu itu saya datang ke dealer mobil Nissan, saya pakai motor sama suami saya nanya-nanya, dilayanin, kemudian pas saya disuruh DP, saya bilang saya belum ada uangnya Mbak. Nanti kalau saya ada uangnya saya kabarin Mbak. Saya tertarik nih sama Grand Livina karena dari dulu mobil impian saya Grand Livina. Di Dreambook saya juga mobil impian saya ya Grand Livina. Kemudian sampai akhirnya si sales itu bilang, ya udah Mbak kalau buat DP nggak ada, tanda jadi dulu aja. Kalau tanda jadi kan cuma 5 juta. Iya Mbak nanti aja. Saya bilang, saya belum ada uangnya kan cuma 5 juta Mbak. Iya 5 juta juga saya belum ada. Itu Bapak Ibu saya abis ngomong kayak gitu, si salesnya langsung ninggalin saya. Bener-bener ninggalin nggak pamit Bapak Ibu, dalam hati saya nggak enak banget ya nggak punya uang ya Allah. Ya udah di situ saya punya ambisi, saya harus bisa ngewujudin. Akhirnya saya beli mobil ini baru dari dealer tapi nggak lewat dia, lewat sales yang lain. Pas saya beli mobil ini ketemu lagi sama mbaknya, Mbak kok di sini? Mbaknya masih ingat sama saya. Iya alhamdulillah Mbak, saya habis ini ngambil unit. Saya bilang oh gitu, lewat siapa? Lewat Mas Ade. Saya bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi habis itu saya jadi nggak musuhin, saya jadi berteman sama dia gitu. Nah itu yang di sebelah itu saya juga dapat reward motor lagi Bapak Ibu gratis dari bisnis ini. Jadi waktu suami saya dapat motor kan di impact tuh di panggung apa di celebration ya. Suami saya ngajak saya ke panggung, yuk maju ke panggung. Enggak saya bilang ayah aja yang maju. Nanti aku maju sendiri pakai reward aku sendiri, saya bilang gitu. Nanti saya maju sendiri pakai reward saya sendiri. Saya insya Allah saya kejar motor juga dan alhamdulillah suami saya tadi saya dibeliin spesi ya, saya dibeliin Vario gitu. Jadi di rumah tuh waktu itu ada motor 2, jarang dipakai motornya, malah sering dipakai sama grup Bapak Ibu. Ya, motor itu sering dipakai sama grup karena saya pribadi punya trauma sama motor. Ya, next Mbak. Kemudian tahun 2014 saya dapat reward DHO Vietnam sama Glory Trip Umroh dari bisnis ini. Kalau nggak salah waktu DHO Vietnam itu sama Pak Alvin ya, sama Pak Alvin. Waktu itu Pak Alvin pertama kali dapat reward ke Vietnam. Itu kami sering bareng Bapak Ibu. Waktu itu saya, anak saya, Pak Alvin, sama satunya grupnya Pak Beno dari Aceh, saya lupa namanya. Jadi Pak Alvin juga lucu Bapak Ibu waktu awal-awal pertama kali naik pesawat. Dia masih ingat banget, dia nanya sama saya, Ibu, udah berapa kali naik pesawat? Udah berapa kali ya? Udah cukup lumayan. Takut nggak Bu waktu pertama kali naik pesawat? Ya lumayan takut. Kenapa emangnya takut ya? Udah nggak apa-apa, tenang aja. Saya bilang, ya Pak Alvin juga dulu lucu Bapak Ibu waktu pertama kali naik pesawat. Tapi habis itu ketagihan naik pesawat terus gitu ya. Nah, waktu itu 2014 saya ngajar DHO Vietnam. Nah, terus saya ngelihat di Dreambook saya ada tulisan anak saya Noval. Anak saya Noval ini umurnya waktu masih 6 tahun. Dia nulis di Dreambook saya, Bunda harus pergi ke Vietnam, ayah juga, Noval juga. Jadi waktu itu, oh ternyata dia pengen diajak jalan ke luar negeri gitu. Nah di situ saya berjuang habis-habisan, yang tadinya saya cuma ngejar satu nama suami saya aja untuk DHO Vietnam, akhirnya saya ngejar 3 nama Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya tembus waktu 3 nama ke DHO Vietnam. Tapi karena suami saya nggak dapat izin, akhirnya kita cuma berangkat berdua. Nah kemudian 2014 juga suami saya dapat waktu itu trip ke Australia ya sama upline-nya sama Pak Beno. Dari dulu Pak Beno selalu bilang sama kami, Gi, bayangin ya suatu saat nanti kita ngobrol kayak gini nggak di Indonesia, tapi di luar negeri. Dalam hati saya sih, apa iya ya? Terus kata Pak Beno, udah aminin aja, barangkali ada malaikat lewat, terus ikut aminin. Iya, saya bilang, amin. Gitu. Nah, alhamdulillahnya tahun 2014, mereka bisa ke luar negeri bareng. Nah, itu tuh pilihannya ke Australia apa umroh. Bingung mereka gitu, di Australia ngelihat yang bening-bening gitu ya. Terus kata Pak Beno, Mas, kita kan banyak dosa, yuk kita umroh aja, biar dosanya diampunin. Ya udah akhirnya mereka berdua ngambil keputusan buat umroh. Nah setelah itu Bapak Ibu. Next Mbak. Nah kemudian tahun 2015, nah ya tahun 2015 itu
kembali lagi dapat reward ke Vietnam, karena saya udah pernah ke Vietnam, ya udah. Jadi gantian Bapak Ibu, saya udah pernah ke Vietnam, Ayah belum, ya udah Ayah pergi berangkat ke Vietnam. Nah ini di kantor, di pabrik Tianxi di Vietnam. Jadi di Vietnam pun ada pabriknya Bapak Ibu. Nah ini di pabrik Tianxi di Vietnam. Jadi nggak cuma di Cina, di Vietnam pun ada pabriknya. Nah kemudian ke China ya, kalau Bapak Ibu Mbak bisa dilihat foto sebelumnya yang sendiri itu. Nah ini, ya yang tadi Mbak. Next. Nah ini Mbak, stop Mbak yang tadi dulu Mbak. Jangan di. Nah ini foto diambil waktu di acara Royal Weekend pertama kali kami di Kota Bogor Bapak Ibu. Saya lupa tahun berapa ya, tahun 2010 pastinya Bapak Ibu ya. Tahun 2010 di Kota Bogor. Nah kan kalau kata orang tuh, kalau kita mau lihat orang kesuksesan seseorang tuh dilihat dari cara pelukannya Bapak Ibu. Ya, kalau pelukannya kayak gini, ini pelukannya di Indonesia. Nah next Mbak. Next Mbak. Nah ini pelukannya di China, sama-sama pelukan tapi sensasinya berbeda Bapak Ibu ya. Ini khusus buat yang udah nikah ya. Yang belum nikah jangan dibayangin ya, nanti kepengen nikah. Ya. Nah ini kami ke Cina bareng Bapak Ibu tahun 2015. Akhirnya selama kami menikah belum pernah bulan madu, belum pernah menikmati benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Akhirnya kami dikasih bulan madu ke Cina Bapak Ibu sama Tianti, alhamdulillah ya. Jadi tahun 2015 kami bisa punya kesempatan untuk berangkat ke luar negeri bareng ke Cina dan ke Hong Kong waktu itu Bapak Ibu. Ya luar biasa, sampai saking luar biasanya ya di tahun 2015 ini karena kemana-mana kita berdua ya, sampai akhirnya pulang-pulang saya dapat kabar baik ya. Makanya kabar baiknya itu bukan cuma handphone yang made in China, tapi anak ketiga saya juga made in China Bapak Ibu ya. Jadi buat anak muda nih ya yang sekarang lagi berjuang bisa-bisa, nanti pada saat teman-teman nikah ya udah nikahnya dibiaya, masih ada dari bonus Tianxi ya, terus bulan madunya dibayarin sama perusahaan, enak nggak? Enak banget ya. Jadi makanya berjuangnya jangan setengah-setengah, berjuangnya harus gila-gilaan ya. Siap ya? Siap lah. Oke, next Mbak. Nah kemudian tahun 2016 dapat reward lagi ke Spanyol Bapak Ibu, dapat reward lagi ke Spanyol. Nah buat yang hobi bola mungkin ada ya beberapa yang hobi bola. Nah ini ke Real, ke Madrid sama ke Barcelona. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang bola ya. Suami saya juga bukan pecinta bola ya, tapi alhamdulillah bisa datang ke stadion bola langsung ya. Ini keren banget memang. Nah ini ke Spanyol, next Mbak. Kemudian di tahun 2016, jadi gini Bapak Ibu, pulang dari Spanyol selang 10 harian. Suami saya dapat telepon dari kantor, selamat siang Pak Norman, saya dari kantor Tianxi, saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, mau ngasih tahu Pak Norman selamat Pak Norman sebagai pemenang mobil niaga gratis dari Tianxi. Nah terus ini ada pemberitahuannya ya, ini ada nama suami saya Norman dari kantor cabang Bandung. Nah ini nilainya kalau Bapak Ibu bisa perhatiin nilainya 180 juta. Ya, dan itu semua gratis dari bisnis ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu karena saya udah punya mobil ya, saya pikir mobil satu udah cukup ya, karena kami kemana-mana berdua, enaknya jalankan bisnis ini kemana-mana berdua ya. Kalau saya nggak jalankan bisnis ini, kami masing-masing kerja kan kita ketemunya cuma malam aja di rumah atau kalau pas weekend aja. Nah beruntungnya pas jalankan bisnis ini kami setiap hari berdua, kemana-mana berdua, setiap hari bulan madu, setiap hari pacaran, jadi seru ya. Nah, akhirnya karena saya udah punya rumah, akhirnya saya beliin uang itu saya beliin udah punya mobil. Akhirnya karena salah satu impian saya pengen di rumah, akhirnya saya putuskan untuk beli rumah. Next, Mbak. Nah, ini saya beli rumah, Pak Alvin juga pernah ke rumah saya ya. Waktu saya baru beli rumah, waktu itu Pak Alvin ngisi GOP pertama kalinya di Kota Cirebon. Nah, waktu itu Pak Ruli juga datang. Waktu itu saya tahu Pak Ruli capek banget karena baru datang, pengen lihat GOP Pak Alvin. Tapi pas selesai makan-makan sama Pak Ruli sama Pak Alvin, saya bilang, Pak Rul, mau lihat rumah saya nggak? Saya baru beli rumah loh hasil dari bisnis ini. Saya tahu Pak Ruli capek banget waktu itu. Pengennya sih mau langsung istirahat di hotel ya. Cuman karena beliau menghargai kami, pengen menunjukkan sesuatu, akhirnya ya udahlah yuk, nggak apa-apa ya Vin ya, nggak apa-apa Pak gitu. Akhirnya ke rumah saya tunjukin ya mungkin rumah yang
saya beli itu nggak ada apa-apanya sama apa yang Pak Ruli punya. Tapi di situ saya ngeliat banget Pak Ruli benar-benar menghargai saya, itu luar biasa ya, rumahnya bagus gitu. Pak Ruli benar-benar muji gitu. Saya senang banget ada satu kebanggaan dipuji sama Pak Ruli gitu. Nah itu tuh Pak Alvin juga ikut. Nah ini rumahnya di kawasan Cirebon ya, di Ciperna, deket pintu tol Ciperna. Jadi kalau Bapak Ibu mampir ke Cirebon, keluar tol Ciperna itu langsung rumah saya. Jadi deket pintu tol Bapak Ibu. Nah ini saya ambil 2 kapling waktu saya, ya cukup lumayan lah ya, cukup lumayan rumah sederhana. Nah saat ini pun rumahnya, makanya saya agak sedikit batuk karena rumahnya lagi renovasi. Jadi rumahnya lagi direnovasi, kalau Bapak Ibu lihat ada garasi yang belum selesai, alhamdulillah sekarang lagi saya tuntasin Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah saya udah tinggal di sini kurang lebih dari tahun berapa ya, 2016 kalau nggak salah. Jadi udah 4 tahun 5 tahunan tinggal di sini, 4 tahun lah seperti itu. Nah next Mbak. Nah kemudian ini saya upgrade mobil saya selalu didesak sama upline saya ngerasa mobil yang lama udah cukup lumayan buat saya dan nggak perlu ganti untuk saat itu ya. Tapi didesak terus sama upline saya ganti mobil, setiap hari teleponin terus, kuping saya panas, iya Pak, iya sabar. Nah waktu itu saya tuh ingat banget tahun ini, foto yang sebelah itu yang ada Captiva-nya, ada tulisannya Captiva, itu saya ambil tahun 2015 Bapak Ibu. Saya ambil tahun 2015, waktu itu saya punya downline sales mobil Captiva. Terus pas dia minta produk, saya anterin, terus saya ngeliat, iya ada mobil bagus, saya bilang, mobil apa ini Mbak? Captiva. Mau dong Mbak, fotoin Mbak. Terus saya foto, saya unggah di Facebook, saya tulis, the next dream, saya bilang seperti itu. Terus amin, kayak gitu ya. Udah aja saya lupain tuh, Captiva, kan udah ketutup-tutup gitu ya. Terus 2017, tanpa disengaja, saya beli mobil Captiva. Pas saya ingat-ingat kan kalau Facebook kadang-kadang suka ada apa yang muncul berapa tahun yang lalu, saya melihat ada, saya pernah posting pakai mobil ini ya. Ternyata itu yang namanya kekuatan impian Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya mobil yang saya pernah tulis the next dream itu benar-benar saya bisa wujudkan di tahun 2017. Dan sampai sekarang mobil itu masih saya pakai Bapak Ibu. Karena mobilnya masih lumayan enak, belum saya ganti. Ini pun udah didesak terus sama Pak Beno untuk ganti mobil. Gitu. Nah, kemudian next Mbak. Ya, ini kemudian tahun 2017 suami saya dapat glory trip India. Ya di India ini ada apa ya? Ada kejadian juga nih, kejadian saya hampir menjanda Bapak Ibu ya. Saya hampir kehilangan suami saya. Jadi Pak Norman tuh pas mau pindah kota ketinggalan rombongan Bapak Ibu karena ketiduran di lobi hotel dan nggak ada yang tahu gitu. Tapi alhamdulillah lama-lama banyak orang yang ngeh kalau Pak Norman ketinggalan, akhirnya ditungguin, Pak Norman nyusul taksi. Gitu. Nah di India itu juga luar biasa, di Glory Trip India ini sekaligus di situ suami saya terima reward Bapak Ibu. Bisa next Mbak. Nah di India suami saya terima reward, cash reward $10.000 dan nggak sendiri Bapak Ibu, suami saya terima reward sama upline-nya, sama Pak Arman, sama sponsornya ya, sama upline-nya. Pak Norman terima 10.000, Pak Arman terima 5.000. Nah menariknya Pak Norman sama Pak Arman, kalau Bapak Ibu lihat senang ya, mereka tersenyum karena mereka terima reward, mereka senang pasti. Tapi ada satu orang yang jauh lebih senang lagi, satu orang yang jauh lebih bahagia lagi, yaitu yang di tengah Bapak Ibu. Saya tahu, yaitu Pak Beno. Ya, saya tahu beliau sangat bahagia karena donan-donannya terima reward Bapak Ibu. Itulah seorang upline. Seorang upline itu dia akan senang ketika dia terima reward, tapi dia akan jauh lebih senang lagi kalau dia bisa melihat, dia bisa mendampingi donan-donannya terima reward Bapak Ibu. Itu adalah upline-upline Bapak Ibu semuanya. Nah, next Mbak. Ya, tahun 2018, saya agak cepat aja ya, karena udah agak malam. Tahun 2018, saya dapat trip lagi ke Korea Selatan, sama ke Turki. Ini juga sama beberapa leader Bapak Ibu semua ya, sama Pak Alvin Yamin, sama Bu Tiara, saya berangkat. Kalau Bapak Ibu lihat di poster pengumuman tadi, foto saya itu yang moto Bu Tiara. Ya, Bu Tiara nggak tahu tuh masih ingat apa enggak. Saya minta tolong, Tiara tolong fotoin dong. Nah itu foto hasil jepretan Bu Tiara ya. Nah jadi di Korea Selatan ini saya dapat rewardnya 2018.
ke Turki juga, dapat 2 negara, tapi berangkatnya tahun 2019. Ya, saya ke Korea, suami saya ke Turki gitu. Nah, next Mbak. Nah, ini salah satu impian terbesar saya Bapak Ibu di tahun 2019, alhamdulillah bisa terwujud Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2019 itu kami dapat reward terus berat 3 kali ke luar negeri, ke Korea, ke Turki, sama umroh. Jadi cerita umroh itu ada ceritanya juga Bapak Ibu. Karena impian terbesar saya adalah saya pengen bisa berangkatin orang tua saya umroh. Saya sebetulnya berjuang untuk berangkatin orang tua saya umroh itu udah lama Bapak Ibu, dari tahun 2012 Bapak Ibu. Dari tahun 2012 ketika Tiansi mengeluarkan reward umroh gratis, saya kejar Bapak Ibu, saya berjuang habis-habisan Bapak Ibu, karena saya pengen bisa berangkatin orang tua saya umroh. Papa kandung saya meninggal ketika jauh sebelum saya kenal bisnis ini. Jadi saya ngerasa saya belum bisa membahagiakan papa saya. Kemudian ayah mertua saya meninggal ketika saya baru memulai bisnis ini. Kalau orang tua ibu sama mama nggak ngedukung, ada satu orang sebetulnya yang mendukung Bapak Ibu, yaitu ayah mertua saya. Tapi Allah berkehendak lain, satu-satunya orang yang mendukung kami di bisnis ini malah meninggal duluan Bapak Ibu, malah meninggalkan kita. Akhirnya saya waktu itu hanya punya ibu, mama, sama ayah tiri saya. Ayah tiri saya tuh baik banget Bapak Ibu, udah kayak ayah kandung saya sendiri. Karena ibu mertua saya udah pernah saya umrohin, jadi saya ngerasa tinggal mama sama ayah tiri saya yang saya berangkatin umroh. Tahun 2012 saya datang ke mama saya, waktu itu mama saya masih tinggal di Indramayu. Saya minta doanya, "Mah, doain ya, Tiansi lagi ada reward umroh gratis. Mama sama Umri harus," saya manggilnya ya. Mama sama Umri harus berangkat, saya bilang gitu. Kan kerja gitu. Ya nggak bisa harus berangkat. Kalau nggak berangkat nanti didenda. Oh gitu, saya bilangnya didenda supaya mereka mau berangkat. Saya sedikit paksain. Ya udah deh mau. Pas lagi berjuang habis-habisan Bapak Ibu, papa saya nggak pernah sakit, nggak pernah, kalaupun sakit cuma batuk pilek doang. Papa tiri saya cuma batuk pilek doang. Tapi waktu itu sakitnya cukup lama Bapak Ibu. Dikira sakit mah, tapi kok lama nggak sembuh-sembuh. Itu saya waktu berjuang untuk umroh mereka, tiba-tiba beliau periksa ke dokter penyakit dalam, diperiksa lebih lanjut, ternyata papa saya divonis kanker hati, dan umurnya tuh nggak lama lagi. Saya waktu itu bilang sama dokter, saya sambil nangis ke dokter, waktu itu papa saya di Indramayu nggak ikut, saya sendiri yang menghadapi dokter. Dok, papa saya gimana? Udah Mbak, di rumah aja nggak usah dirawat. Saya bingung, kok orang sakit kan harusnya dirawat di rumah sakit, harusnya kan dapat perawatan yang intensif gitu, nggak cuma dirawat di rumah. Ini kan sakitnya nggak sakit biasa Dok, saya bilang. Terus saya bilang, papa saya PNS Pak, papa saya kerja di rumah sakit, saya bilang gitu. Papa saya perawat, bisa nggak dokter kasih rujukan ke rumah sakit yang bisa ngerawat papa saya? Oh PNS, perawat. Oh ya udah kalau gitu saya rujuk ke, waktu itu ke Bandung Hasan Sadikin pilihannya, atau ke RSCM. Karena saya nggak punya keluarga di Bandung, ya udah RSCM aja karena saya punya keluarga di Jakarta. Waktu itu berobat, mama saya sama papa saya berangkat ke Jakarta berobat, saya bolak-balik ke Jakarta, Indramayu, pulang lagi ke Cirebon, berjuang lagi Bapak Ibu. Waktu itu mungkin di situ saya punya pilihan. Saya punya pilihan untuk tidak ngejar reward umroh. Karena saya harus ngurus papa saya, tapi saya nggak milih itu Bapak Ibu. Saya tetap berjuang habis-habisan, saya pengen tetap tembusin umrohnya. Saya masih punya harapan papa saya bisa sembuh. Ketika papa saya sembuh, papa saya bisa umroh sama mama saya. Waktu itu saya mikirnya seperti itu. Saya pikirnya positif aja, papa saya pasti sembuh, saya bilang. Makanya saya tetap berjuang. Jadi sambil saya ngurus papa saya, bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik ke Indramayu, saya pulang ke Cirebon, saya berjuang lagi Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, reward umrohnya tembus. Tapi Allah berkehendak lain, sebulan setelah divonis sakit kanker, papa saya meninggal Bapak Ibu. Itu sudah qadarullah, sudah kehendak Allah. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi rewardnya tembus Bapak Ibu. Saya bilang mama saya, Mama mau berangkat umroh nggak? Ah nggak, Mama masih berduka. Akhirnya nggak berangkat umroh. Akhirnya ditukar sama ke China waktu itu tahun 2015 ya. Kemudian ada lagi reward umroh lagi Bapak Ibu. Saya kejar lagi. Ini untuk mama saya. Mah, Anggi lagi kejar umroh nih Mah. Nanti Mama berangkat umroh ya. Iya. Tapi begitu saya dapat Bapak Ibu, kan dapatnya 1 tiket.
Mah ini tiketnya udah ada nih, rewardnya udah tembus. Mama berangkat ya ke Cina tahun 2014 kalau nggak salah waktu. Mama nggak mau sendiri, Mama maunya sama kamu. Ya kalau sama Anggi belum ada uang ya buat nambahnya. Ya udah akhirnya nggak diambil umrohnya, akhirnya berangkat ke Cina 2015 bareng sama Pak Norman, akhirnya diambil Cina. Kemudian saya berjuang terus aja berjuang terus Bapak Ibu untuk bisa berangkatin orang tua umroh. Sampai akhirnya di tahun 2019 kita bisa berangkat bareng. Di situ saya ambil hikmahnya Bapak Ibu. Saya waktu itu cuma punya niat bisa umrohin mama saya aja Bapak Ibu. Bisa cuma umrohin mama sama papa saya aja. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Ketika manusia menginginkan satu, Allah itu kasihnya lebih dari satu. Bahkan Allah itu kasihnya kita berempat berangkat Bapak Ibu. Waktu itu saya bilang sama suami saya, ya aku kejar umroh, pokoknya gimana caranya aku bisa berangkat umroh sama mama, karena ayah udah pernah umroh, ibu udah pernah umroh. Saya sama mama belum, aku pengen nemenin mama umroh. Terus suami saya bilang, kalau misalkan umroh itu bagusnya ada cowok yang nemenin gitu. Oh gitu ya, jadi kita bertiga ya. Ya udah deh, yuk kita kejar untuk bertiga. Gimana caranya kita bisa umroh bertiga. Kemudian saya mikir lagi, ya kenapa nggak sekalian ibu berempat deh kita umroh. Akhirnya kita kejar, benar-benar kita minta sama Allah 1 tahun. Saya berjuang sambil setiap habis sholat saya berdoa, ya Allah saya pengen bisa berangkat umroh berempat. Ya Allah saya pengen bisa berangkat umroh berempat. Ceritanya panjang Bapak Ibu. Ada ceritanya tapi saya nggak ceritain di sini. Akhirnya sampai pada akhirnya kita bisa berangkat umroh berempat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan sesuatu tapi Allah belum kasih Bapak Ibu, sabar, berjuang aja terus. Insya Allah Allah akan berikan yang jauh lebih baik dari apa yang Bapak Ibu inginkan, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Bapak Ibu. Nikmatnya bisa ngajak orang tua umroh sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya bisa gandeng mama saya tawaf, mama saya pengen cium Ka'bah, saya benar-benar berjuang, bukan cuma berjuang di Indonesia, bukan cuma berjuang untuk berjuang di Tianxi aja Bapak Ibu. Ketika saya tawaf, mama saya pengen cium Ka'bah pun saya berjuang di sana Bapak Ibu. Karena di sana saya harus melewati banyak orang, akhirnya saya sampai bisa nyium Ka'bah Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi kalau buat ngomongin orang tua, insya Allah saya berjuang nggak ada hitungannya Bapak Ibu. Saya siap berjuang lebih keras lagi. Nah, alhamdulillah mungkin atas izin Allah itu semua bisa terwujud. Mungkin Bapak Ibu pun sama. Bagi yang Muslim, salah satu impiannya pasti ingin bisa berangkatin orang tuanya umroh atau haji Bapak Ibu. Mungkin ini adalah salah satu jalan supaya impian Bapak Ibu bisa terwujud. Berjuang aja Bapak Ibu, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Next Mbak. Kemudian Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, itu ada beberapa hasil dari bisnis ini, tapi sebetulnya Bapak Ibu yang saya bilang tadi, yang namanya upline itu dia akan senang ketika dia mendapatkan hasil, ketika mereka mendapatkan reward. Tapi mereka akan jauh lebih senang lagi, akan jauh lebih bangga lagi, akan jauh lebih bahagia lagi ketika mereka bisa melihat donen-donennya pun bisa mendapatkan reward, bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ini beberapa foto, saya nggak tampilin semua Bapak Ibu. Ini beberapa foto reward dari donen-donen saya Bapak Ibu. Ini ada yang namanya Bu Ani, beliau karyawan bank ya, salah satu bank BUMN. Alhamdulillah beliau ibu rumah tangga juga, alhamdulillah sekarang udah resign dan bisa full time Tianxi, bisa jalankan bisnis ini sambil ngurus anak Bapak Ibu. Ya, ada juga mahasiswa, macam-macam ya Bapak Ibu, ada karyawan, ya ada ibu rumah tangga, ada pedagang nasi kuning, macam-macam latar belakangnya, dan mereka semua bisa sukses di bisnis ini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan bisa tembus reward, upline Bapak Ibu akan jauh lebih senang lagi. Ya, next. Mbak. Nah, ini salah satu leader terbaik saya, Silvera Indonesia, Bapak Ahmad Firdaus. Beliau latar belakangnya seorang mahasiswa. Ya, beliau kenal bisnis Tianxi itu ketika beliau masih kuliah. Ya, ketika beliau masih kuliah, orang tuanya bangkrut, udah bangkrut, ditipu, bangkrut, jual mobilnya dibawa kabur Bapak Ibu. Nah, di kondisi itu bapaknya telepon, Bapak Bapak bangkrut, Bapak udah nggak bisa biayain kamu kuliah lagi, kamu pulang
ke sini, ya, kamu pulang, atau kamu tetap di Cirebon, kamu kuliah, tapi Bapak udah nggak bisa kasih uang lagi. Firdaus cerita sama saya, terus saya bilang, kamu menurut kamu gimana? Saya pengen selesaiin kuliah, Bu. Saya pengennya tetap di Cirebon. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu berjuang habis-habisan. Kamu berjuang gimana caranya kamu bisa bertahan hidup. Kamu berjuang gimana caranya kamu bisa kuliah dari biaya kamu sendiri, dari bonus kamu sendiri, saya bilang. Alhamdulillah sekarang peringkatnya udah Silver Lion. Beliau salah satu leader terbaik saya, salah satu kaki terbesar saya. Dan di jaringan beliau banyak sekali orang yang bisa sudah bisa dapat banyak reward. Banyak sekali orang yang sukses di jaringan beliau, Bapak Ibu. Nah, ini ada Pak Firdaus waktu itu beli rumah di belakang rumah saya. Next, Mbak. Ya, beliau beli rumah dan beli mobil. Ini rumah pertama beliau di beda jalan sama saya ya, di belakang rumah saya. Ini rumahnya kurang lebih nilainya 400 jutaan. Ya, ini mobilnya juga, dan sekarang beliau sedang membangun rumah di kompleknya Pak Beno, kurang lebih harganya 1 M-an. Dan itu dari bisnis ini. Next, Mbak. Nah, ini ada bronze lion juga, Pak Fian Arif Maulana. Nah, ini satu-satunya downline yang dekat, salah satu downline yang dekat sama saya dari mulai awal dia join di bisnis ini. Jadi waktu rumah saya masih di rumah yang lama, dia punya 2 motor, yang satu motornya Vespa, Vespanya sering mogok, Vespanya bodol, yang satu motor Pulsar kalau nggak salah namanya. Itu tank bensinnya itu dikasih plastik bocor, ya. Saya baru nemu motor seperti itu. Nah, waktu itu saya habis operasi sesar, dia main ke rumah saya, konsultasi, pas pulang udah malam jam 10, Pak Norman belum pulang, masih berjuang, jalanan komplek rumah saya udah sepi, motor dia mogok, Bapak Ibu, motor Vespanya mogok, nggak ada yang bisa dimintain bantu dorong. Akhirnya, Bu, gimana ya, Bu? Terus gimana, harus didorong, Bu? Lah ini udah nggak ada orang, saya bilang. Maksudnya saya suruh dorong. Saya habis operasi sesar waktu itu. Tapi ya demi grup, Bapak Ibu, ya udahlah saya dorong motor Vespanya padahal habis operasi sesar. Nah, alhamdulillah sekarang dia udah peringkat bronze lion. Next, Mbak. Next, ya, ini ada Pak Jafar Sidik. Ya, Pak Jafar Sidik ini juga mahasiswa latar belakangnya. Ya, alhamdulillah sekarang juga beliau punya bisnis yang sangat besar, cukup besar. Beliau peringkatnya sekarang udah bronze lion ya. Beliau banyak dapat reward juga dari bisnis ini dan bisa membantu banyak timnya untuk sukses. Next, fotonya masih ada Pak Jafar. Nah, beliau bisa beli rumah di kompleknya Pak Beno. Jadi satu kompleks sama Pak Beno, kurang lebih harga rumahnya 600-an ya. Beliau baru beli motor juga, motor apa ya, saya lupa namanya, Nmax kalau nggak salah ya, cash, pokoknya dia tuh kok beli selalu cash, nggak mau kredit. Nah, ini peringkatnya bronze lion. Nah, next, Mbak. Nah, ini Bapak Ibu, setiap orang dilahirkan ke dunia ini pasti punya orang tua, betul nggak? Begitu juga kita di bisnis ini. Kita di bisnis ini punya orang tua. Nah, orang tua kita adalah upline kita, Bapak Ibu. Orang tua Bapak Ibu adalah orang yang mengundang Bapak Ibu ke meeting Zoom hari ini. Orang tua kita adalah orang yang membesarkan kita, orang yang membimbing kita. Sama di bisnis ini. Upline kita, orang tua kita adalah orang yang akan membimbing kita di bisnis ini. Jadi kita nggak ngerti apa-apa. Orang yang akan mendampingi kita berjuang di bisnis ini, Bapak Ibu. Orang yang selalu ada untuk kita, Bapak Ibu, di saat atau di kondisi apapun kita. Mau lagi senang, mau lagi susah, upline akan selalu ada. Upline nggak akan pernah ninggalin kita. Kalau upline langsung Bapak Ibu hilang, cari upline yang lebih atas lagi. Kalau hilang lagi, cari yang lebih atas lagi. Pasti ada, Bapak Ibu. Pasti ketemu, Bapak Ibu. Saya beruntung saya punya upline-upline yang sangat luar biasa. Ada sponsor langsung saya, Pak Tony, yang pakai baju kotak-kotak. Ya, beliau yang mengenalkan saya ke bisnis ini. Sebelahnya ada Pak Arman. Ya, Pak Arman waktu saya berjuang di awal, Pak Arman sedang tidak aktif karena beliau sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Beliau divonis leukemia. Mungkin beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu udah meeting sama Pak Arman, sudah mendengarkan cerita kehidupannya Pak Arman ya. Sampai Pak Arman datang tuh kami peringkatnya udah bintang 8. Tapi Pak Arman luar biasa, Bapak Ibu, walaupun Pak Arman tidak menemani kami berjuang di awal, tapi saat ini beliau selalu ada untuk kami, Bapak Ibu. Makanya saya beruntung banget punya upline-upline yang sangat luar biasa. Ada Pak Beno yang
sangat sabar menurut saya ya. Saya sama Pak Norman tuh orang yang cukup keras Bapak Ibu, orang yang cukup susah diatur ya, sekarap dewek kalau kata orang Cirebon, semaunya sendiri. Tapi kesabaran beliaulah yang akhirnya merubah kami Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu kalau Pak Beno nggak sabar, saya nggak tahu kalau Pak Beno benar-benar nggak telaten membimbing kami, mungkin kami nggak ada di posisi ini. Makanya saya beruntung banget punya upline-upline seperti mereka Bapak Ibu. Saya beruntung banget terlahir di bisnis ini dari mereka Bapak Ibu. Anda pun sama Bapak Ibu punya upline-upline yang sangat luar biasa. Ya, ada Pak Alvin, saya tahu banget beliau seperti apa. Beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau juga sangat menginspirasi saya. Anda beruntung punya upline seperti beliau. Beliau orang yang sangat bertanggung jawab sama downline-downline-nya. Jadi Anda sangat beruntung, Anda wajib mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama beliau Bapak Ibu. Beliau adalah upline besar Anda Bapak Ibu. Ya, ikutin apa yang disarankan sama Pak Alvin. Apapun yang disarankan sama Pak Alvin, itu yang terbaik untuk Anda. Walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Anda, tapi percaya aja itu yang terbaik untuk Anda. Saya pun sama Bapak Ibu, saya sama upline-upline saya kadang-kadang suka berbeda pendapat. Ya, kami suka debat, tapi di akhirnya saya selalu ngikutin apa yang disaranin sama upline saya. Karena saya tahu itu yang terbaik buat saya. Nah, seperti itu. Ada Bu Kana, ada Bu Tiara, ada Pak Andi, ada Pak Hoer, ada Pak Adipati. Semua adalah upline-upline Anda, orang-orang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Makanya Anda cukup ikutin apa yang disarankan sama mereka, insya Allah Anda pun akan menjadi the next mereka, Bapak Ibu. Amin. Kemudian Bapak Ibu, saya beruntung sekali, saya punya upline yang sangat luar biasa, saya punya upline besar dan sangat luar biasa. Ya mohon ucapan terima kasihnya untuk Director Three Diamond God Lion, Bapak Ruli Wahyudi. Ya, beliau orang yang sangat luar biasa. Waktu itu saya cerita sedikit, waktu itu saya pernah kehilangan upline. Waktu itu Pak Beno pernah punya masalah dengan bisnisnya di luar Tiansi. Pak Beno belum bisa bantu kami. Waktu itu kami kehilangan arah, Bapak Ibu. Kami nggak bingung mau konsultasi ke siapa. Akhirnya kami beranikan diri untuk kontak Pak Ruli, Bapak Ibu. Kami kontak Pak Ruli untuk minta waktunya konsultasi, dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, saya tuh bukan siapa-siapa, mungkin butiran debu untuk Pak Ruli ya. Saya belum bisa nunjukin apa-apa dari mulai bintang 5 apa bintang 6 waktu itu kalau nggak salah bintang 5 atau bintang 6, saya berani kontak Pak Ruli, saya minta waktu untuk konsultasi, dan alhamdulillah Pak Ruli bukain pintu rumahnya untuk kami Bapak Ibu. Dan sampai detik ini Bapak Ibu, Pak Ruli selalu bukain pintu rumahnya untuk kami. Ketika Pak Ruli tahu saya ada di Bandung, Pak Ruli selalu kontak, mampir ke rumah, nginep nggak? Kalau nginep aja di rumah, nggak usah di hotel. Padahal waktu itu kondisinya masih pandemi. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, saya beruntung banget punya upline seperti Pak Ruli Bapak Ibu. Beliau orang yang sangat luar biasa. Waktu itu di kondisi pandemi pun saya main ke Bandung. Masuk aja Nggi, ke rumah ada Gemi di dalam. Saya bilang, boleh Pak, boleh masuk aja. Padahal lagi pandemi Bapak Ibu. Dia nggak takut saya bawa virus atau apa. Luar biasa. Pak Ruli upline kita semua Bapak Ibu. Kita semua harus beruntung ada di jaringan beliau. Dia orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau bukan cuma upline, tapi beliau udah kayak keluarga buat saya. Next, Mbak. Ini adalah beberapa tim saya, Bapak Ibu. Saya nganggap tim saya adalah keluarga saya, Bapak Ibu. Siapapun yang ada di grup saya anggap sebagai keluarga saya, Bapak Ibu. Datang, pergi, itu udah biasa, Bapak Ibu. Grup gonta-ganti itu udah biasa, Bapak Ibu. Ketika saya kehilangan grup saya coba datengin dia, apa masalahnya dia berhenti dari bisnis ini, tapi kalau sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ya sudah, saya nggak bisa maksa. Saya tinggal berdoa sama Allah, saya minta sama Allah digantikan grup yang lebih baik lagi, grup yang bisa sama-sama berjuang satu visi, bisa sama-sama berjuang untuk mewujudkan impian Bapak Ibu. Nah, ini beberapa grup saya Bapak Ibu, kami selalu ada di lapangan bareng Bapak Ibu, karena sampai detik ini pun terkadang saya masih suka turun ke bawah, terkadang saya masih suka bantu mereka di lapangan Bapak Ibu. Saya udah menganggap mereka itu seperti keluarga Bapak Ibu. Kadang saya ketemu sama mereka tuh nggak cuma ngomongin bisnis, saya ngomongin keluarga mereka. Karena kalau cuma ngobrolin bisnis aja, lama-lama mereka juga bosan, mereka juga jenuh. Jadi kadang-kadang saya suka ngobrolin keluarga mereka. Saya tahu nama-nama dari anak-anak mereka Bapak Ibu, karena saya merasa mereka adalah keluarga saya.
Next, Mbak. Nah, di bisnis ini saya nggak cuman melulu diajarin tentang materi, tapi di bisnis ini pun saya banyak belajar sebetulnya Bapak Ibu. Di bisnis ini pun saya belajar bagaimana saya harus bisa berbagi dengan banyak orang. Nah, ini yang kami lakukan Bapak Ibu, kami coba rutinkan sebetulnya Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama bisnis. Karena saya kepengen, saya selalu bilang sama grup saya, yuk kita tuh sukses nggak cuma di dunia, tapi kita juga sukses di akhirat. Karena hidup di dunia itu cuma sementara. Hidup yang kekal itu nanti di akhirat, saya bilang. Di agama saya itu tidak mau kita nggak boleh kaya, tapi kita wajib kaya. Karena dengan kita punya banyak uang, kita bisa banyak berbagi dengan banyak orang lagi. Dengan banyak uang, kita bisa nabung untuk akhirat kita. Siapa bilang uang nggak bisa dibawa mati? Kalau uangnya disumbangin ke anak yatim, kalau uangnya disumbangin ke masjid atau ke tempat ibadah yang lain, uang kita itu bisa dibawa mati, Bapak Ibu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita berjuang habis-habisan, Bapak Ibu. Tinggal gimana caranya kita nggak cuma ngejar dunia, tapi kita juga ngejar akhirat, Bapak Ibu. Nah itu saya pun bisa belajar dari bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi nggak cuma mikirin masalah materi, tapi gimana cara kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, berbagi lagi untuk orang yang mungkin kondisinya di bawah kita. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya akan putarkan satu video. Ini adalah salah satu video yang memotivasi saya. Bapak Ibu silahkan bisa tonton videonya, bisa di-share Mbak.
Bapak Ibu, video tadi mengajarkan saya tentang apa yang namanya berjuang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya tahu kita semua punya alasan yang kuat untuk berjuang di bisnis ini. Ini adalah salah satu alasan saya berjuang di bisnis ini Bapak Ibu. Next Mbak. Ini adalah alasan terkuat saya kenapa saya berjuang di bisnis ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya punya 2 ibu yang harus saya bahagiakan. Karena doa mereka lah yang selalu mengiringi perjuangan kami sampai akhirnya saya bisa di posisi seperti ini Bapak Ibu. Buat Anda yang masih memiliki orang tua, bersyukurlah. Itu tandanya Anda masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan mereka Bapak Ibu. Jangan sia-siakan, karena umur orang tua kita itu seperti lilin. Dia akan membakar dirinya, dan suatu saat lilin itu akan mati Bapak Ibu. Yang kedua, alasan saya yang kedua adalah saya punya 3 malaikat kecil yang harus saya bahagiakan. Saya ingin sekali bisa memberikan yang terbaik untuk mereka Bapak Ibu. Makanan terbaik, pakaian terbaik, kendaraan terbaik, rumah terbaik, pendidikan terbaik, mainan terbaik Bapak Ibu. Apapun yang terbaik saya ingin berikan untuk mereka Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah punya anak, Bapak Ibu pun bisa merasakan hal yang sama dengan saya Bapak Ibu. Saya investasikan waktu berjuang di bisnis ini, itu hanya karena saya pengen punya banyak waktu yang berkualitas bersama mereka. Karena saya tahu Bapak Ibu, hari ini saya korbankan. Kemarin saya korbankan waktu untuk bersama mereka, untuk berjuang di bisnis ini. Tapi hari ini saya bisa menikmati kehidupan yang sangat luar biasa. Saya bisa memberikan waktu yang terbaik untuk mereka, untuk anak-anak, untuk orang tua. Kapan mereka butuhkan, saya selalu ada Bapak Ibu. Saya baru ngerti kenapa saya dulu menginvestasikan waktu. Hari ini saya bisa menikmati hasilnya Bapak Ibu. Bapak Ibu investasikan hari ini waktu untuk berjuang di bisnis ini. Ninggalin anak, ninggalin keluarga, suatu saat nanti Bapak Ibu, percaya sama saya, Bapak Ibu akan punya banyak waktu luang, waktu yang berkualitas bersama dengan mereka. Bapak Ibu akan punya waktu yang banyak, kapanpun mereka butuhkan, kapanpun anak-anak Bapak Ibu butuhkan, kapanpun orang tua Bapak Ibu butuhkan, Bapak Ibu selalu ada untuk mereka. Itu Bapak Ibu yang tidak bisa dinilai dengan uang dari bisnis ini. Itu alasan terkuat kenapa saya menjalankan bisnis ini. Saya nggak mau buang-buang waktu Bapak Ibu. Saya sangat serius jalankan bisnis ini. Cepat atau lambat, serius atau main-main, itu pilihan Bapak Ibu. Tapi ingat, di rumah ada orang yang menunggu kita untuk sukses lebih cepat lagi Bapak Ibu. Next Mbak. Ini Bapak Ibu yang saya selalu lakukan. Saya selalu minta doa sama mama, sama ibu setiap saya mau aktivitas apapun Bapak Ibu. Setiap saya mau keluar kota, setiap saya mau bangun bisnis ini, setiap saya mau ngejar reward, setiap saya mau ngisi sesi, saya selalu minta ridhonya, saya minta restunya. Saya kontak mama saya minta doanya Bapak Ibu. Karena saya tahu restu dari orang tua, ridho dari orang tua adalah ridhonya Allah Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu, terakhir dari saya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis ini. Saya tidak pernah punya pengalaman yang bagus tentang bisnis. Berkali-kali saya bisnis konvensional, saya mengalami yang namanya kegagalan, Bapak Ibu. Saya memulai bisnis ini pun bahkan di kondisi minus. Punya banyak hutang. Modal saya sangat sekali terbatas, bahkan saya tidak punya uang sama sekali, Bapak Ibu. Bukan tidak ada masalah, Bapak Ibu. Selalu ada masalah saya banyak, Bapak Ibu. Tapi saya tahu yang namanya orang hidup pasti punya masalah, Bapak Ibu. Join nggak join Tiansi, masalah akan selalu ada, akan selalu hadir kehidupan kita Bapak Ibu. Bukan karena kita join Tiansi lantas ada masalah, nggak join Tiansi pun percaya sama saya Bapak Ibu akan punya masalah. Yang namanya orang hidup pasti nggak lepas dari yang namanya masalah Bapak Ibu. Tapi yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk fokus pada solusinya, bukan sama masalahnya Bapak Ibu. Dan saya tidak gagal Bapak Ibu. Saya selalu gagal. Bukan tidak pernah gagal, saya selalu gagal Bapak Ibu. Bahkan bukan cuma sekali, berkali-kali saya gagal. Berkali-kali saya gagal Bapak Ibu, berkali-kali saya jatuh. Tapi yang saya lakukan adalah gimana caranya berusaha untuk bangkit satu kali lagi. Yang ada di pikiran saya adalah gimana caranya saya untuk tidak menyerah. Karena saya tahu Bapak Ibu, dalam kamu seorang pemenang tidak pernah mengenal yang namanya kata menyerah Bapak Ibu. Bagi Anda Bapak Ibu yang baru belum bergabung di bisnis ini, saya pernah membaca satu buku,
Sir Richard Branson, beliau adalah pengusaha asal Inggris, beliau pemilik Virgin Group. Beliau memiliki hampir 400 perusahaan. Dia berkata dalam bukunya, ketika kita ditawarkan satu peluang dan kita nggak yakin, kita ragu untuk memulainya, katakan saja dulu ya, baru kita bertanya bagaimana caranya, Bapak Ibu. Anda mungkin ketika Anda ditawarkan bisnis ini, mungkin Anda ragu, Anda nggak yakin, Anda nggak percaya bahwa Anda bisa sukses di bisnis ini. Tapi percaya Bapak Ibu, lakukan aja dulu, ambil aja dulu peluangnya Bapak Ibu. Siapa tahu bisnis ini bisa merubah kehidupan Anda. Tenang aja Bapak Ibu, Anda berjuang di sini nggak sendiri. Ada plan-plan Anda, ada leader-leader Anda, ada orang-orang yang sangat luar biasa yang malam hari ini mengundang Anda ke meeting Zoom hari ini. Mereka adalah orang-orang, mereka adalah perpanjangan tangan dari Tuhan Bapak Ibu yang akan membantu Anda untuk sukses, yang akan membantu Anda merubah kehidupan Anda Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir bagi Anda yang sudah berjuang di bisnis ini, lanjutkan perjuangan Anda karena Anda sudah mengambil keputusan yang tepat Bapak Ibu. Anda sudah tepat berada di bisnis ini Bapak Ibu. Tugas Anda ada selesaikan bisnis ini dengan indah. Kita sudah memulai Bapak Ibu. Kita tinggal berpikir bagaimana menyelesaikannya dengan indah. Ketika Anda mulai berpikir untuk menyerah, ingatlah bahwa di rumah Anda ada orang-orang, ada keluarga, orang-orang yang Anda cintai sedang menunggu Anda untuk sukses Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah karena orang yang disulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Never give up. Saya Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf. Luar biasa sekali Bu ya, sharing dari Ibu. Sangat menginspirasi kami Bu. Terima kasih. Hebat bisa bekerja sama dengan pasangan ya Bu ya. Semangat dan komitmen yang kuat untuk mencapai impian. Mampu memberi motivasi langsung kepada para donat Ibu. Terus trip ke luar negeri bisa berulang kali ya Bu. Ingatkan semuanya untuk orang tua. Satu yang saya ingat, siap berproses, jangan pakai hitung-hitungan. Terima kasih banyak Ibu. Betul, Mbak. Terima kasih Mbak Juli, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Haida, terima kasih Pak Alvin Yamin, terima kasih leader-leader semuanya telah memberikan kesempatan buat saya. Sukses Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat selalu. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Makasih banyak Bu Anggi. Oke. Saya kembalikan kepada Mbak Haida, silakan. Bu Anggi kalau mau live duluan boleh Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Anggi. Makasih. Ya, sama-sama. Semakin besar dan semakin bermanfaat buat banyak orang. Ya, siap. Sukses. Sampai ketemu. Siap Bu. Bye-bye. Bye. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semua sharing dari Bu Anggi. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan minta hak follow up Anda kepada pengundang Anda. Sampai ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.